Sang Pembisik Alam Part 4 Persaingan Murid Luar. Langkah ajaib menuju puncak. Apakah ini kekuatan seorang murid sejati? Apakah semudah itu bagi seorang murid sejati untuk menghadapiku seperti menghadapi semut? Ye Feng sangat terkejut. Meskipun hanya ada satu murid batin yang memisahkan murid lahiriah dari murid sejati, perbedaannya sangat besar sehingga keduanya bahkan tidak dapat dibandingkan. Bicaralah, apakah kau Ye Feng? Peri berbaju warna-warni itu mengerutkan kening, tampak cemas. Ye Feng ingin menjawab, tetapi dia begitu terpukau oleh kekuatan peri berpakaian warna-warni sehingga dia bahkan tidak bisa membuka mulutnya. Bagaimana mungkin dia bisa menjawab? Hong Bao, yang baru saja diterbangkan oleh peri berpakaian warna-warni dengan secercah cahaya hijau, berusaha berdiri, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan kilatan amarah melintas di matanya. Sebagai murid peringkat kedua di peringkat bumi, dia tentu menyadari reputasi Peri Cai, seorang murid sejati. Oleh karena itu, meskipun dia merasa sangat tersinggung dengan tamparan yang diterimanya barusan, dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun kemarahan. Bahkan, dia berpikir untuk mencoba menyenangkan Peri Cai, karena reputasinya di Sekte Qun memang pantas. Melihat Ye Feng tidak menjawab, Hong Bao buru-buru menjawab, peri berjubah warna-warni, bajingan ini adalah Ye Feng. Mengapa kau begitu terburu-buru mencarinya? Apakah dia telah melakukan sesuatu yang menghujat? Patah. Tepat saat itu, seberkas cahaya pedang turun dari langit dan menghantam pipi Hong Bao dengan keras. Meskipun cahaya pedang itu menghantam secara horizontal, energi pedang yang tajam tetap melukai wajah Hong Bao, membuatnya berlumuran darah. Dia terlempar jauh oleh kekuatan luar biasa yang terkandung dalam cahaya pedang, dan saat dia terlempar ke belakang, darah menyembur dari mulut Hong Bao. Seandainya bukan karena tetua Hong, aku pasti sudah melumpuhkanmu hanya karena kata-kata itu. Seorang pemuda berjubah putih yang melambai, mengenakan mahkota giok untuk mengikat rambutnya dan liontin giok yang tergantung di pinggangnya, tiba-tiba turun dari langit. Di seluruh Sekte Qun, siapa yang berani tidak menghormati Cai? Dan siapa yang bisa tidak menghormati Cai? Kilatan tajam di mata tuan muda berjubah putih itu mengejutkan Hong Bao, yang hendak mengeluarkan sumpah serapah, dan dia segera menutup mulutnya, tidak lagi berani mengucapkan sepatah kata pun. Cai, kau telah menahannya dengan sangat baik sehingga dia hampir tidak bisa membuka mulutnya. Bagaimana dia bisa menjawabmu? Pemuda berbaju putih itu berjalan menghampiri peri yang mengenakan pakaian warna-warni dan berbisik. Akhirnya, pemuda berbaju putih itu berkata, Cai, kurasa kau tidak seharusnya terburu-buru. Anak ini mungkin hanya orang lain yang mencoba mendapatkan hadiah buronan. Dalam setengah bulan, Raja Tabib Blackwater akan kembali dari Izhou. Aku akan pergi bersamamu untuk mencarinya dan mengobati Suer. Tapi, sudah setengah bulan berlalu, dan Suer belum makan atau minum apapun. Aku khawatir dia tidak akan bertahan selama itu saat dia berbicara. Air mata menggenang di mata peri berpakaian warna-warni. Pada saat yang sama, Ye Feng merasakan kekuatan mengerikan yang selama ini menahannya tiba-tiba menghilang, dan tubuhnya terasa tiba-tiba ringan. Benar, saya Ye Feng. Setelah mendengar Ye Feng berbicara, secercah kegembiraan muncul di wajah peri berbaju warna-warni yang cerah dan berkilauan itu. Kau Ye Feng? Kau Ye Feng yang pernah bilang pernah bertemu Suer dan 80% yakin bisa menyembuhkan Suer? Benar sekali. Ye Feng mengangguk lagi. Ye Feng, benarkah begitu? Jika kau berani bicara omong kosong dan menyakiti Cai lagi. HMPH. Pemuda berbaju putih itu melangkah maju dan mendengus dingin. Suaranya tidak keras, tetapi ketika sampai di telinga Ye Feng, itu seperti guntur, membuat Ye Feng gemetar seluruh tubuhnya. Izinkan saya bertanya, karena Anda 80% yakin dapat menyembuhkan Suer, maka katakanlah, penyakit Suer sebenarnya apa? Tanya tuan muda berjubah putih itu. Ini, Ye Feng ragu-ragu. Masalah ini mungkin tampak sederhana, tetapi jika gagal, konsekuensinya bisa tidak terduga. Terlebih lagi, Ye Feng sudah sebulan tidak melihat rakun itu dan bertanya-tanya apakah ada yang berubah. Aku hanya melihatnya dari jauh hari itu dan merasa bahwa musang itu aneh. Sekarang sudah sebulan berlalu. Cai, lihat, Ye Feng ini jelas-jelas seorang peraih ulung yang mencoba cepat kaya. Kau tidak boleh pemuda berbaju putih itu menyela Ye Feng. Kakak Fen, biarkan dia selesai bicara. Peri berpakaian warna-warni itu sedikit mengerutkan kening. Begitu mendengar sebutan peri berbaju warna-warni, Ye Feng sudah berseru kegirangan dalam hati. Ternyata tuan muda berbaju putih itu adalah Fen Chuyu yang disebutkan oleh pengurus sekte. Fen Chuyu, yang mencoba menyenangkan peri dengan pakaian warna-warni tetapi akhirnya malah mendapat penolakan. Untuk menentukan penyakit apa yang diderita kucing belang itu, aku perlu mengamatinya dengan saksama. Untuk berjaga-jaga, Ye Feng merasa lebih baik berhati-hati. Baiklah, aku akan mengantarmu ke puncak peri. Tanpa memberi Ye Feng kesempatan untuk berbicara, peri berbaju warna-warni itu meraih bahu Ye Feng dan tiba-tiba melesat, terbang dengan cepat menuju puncak peri. Ye Feng terkejut dengan lepas landas yang tiba-tiba itu. Meskipun ia selalu mendambakan terbang bebas di langit,
Ini adalah pertama kalinya ia benar-benar terbang ke udara. Terutama setelah melihat ke bawah, Ye Feng menjadi sangat gugup. Dalam kegugupan ini, tanpa pegangan di udara, dia mengayunkan tangannya dengan liar, mencoba meraih sesuatu untuk menopang tubuhnya. Dengan hanya seorang peri berpakaian warna-warni di sisinya, apa yang bisa dipegang Ye Feng untuk menopang dirinya saat berada di udara? Setelah beberapa kali meraih dengan cepat, Ye Feng merasakan kelembutan di bawah tangannya dan mencium aroma yang manis. Seketika itu juga, tangannya melingkari pinggang peri berpakaian warna-warni, dan tubuhnya menempel erat padanya. Fen Chuyu, yang baru saja terbang ke langit untuk mengejar, langsung mengepalkan tinjunya begitu melihat pemandangan ini, matanya menyala-nyala karena amarah. Bajingan, apa yang kau lakukan? Sebelum Fen Chuyu sempat menyelesaikan umpatan marahnya, pertemuan romantis pertama Ye Feng telah berakhir bahkan sebelum dimulai. Saat Ye Feng merangkul pinggang peri berbaju warna-warni, tangannya lemas, dan dia merasakan peri berbaju warna-warni sedikit gemetar. Tiba-tiba, sejumlah besar cahaya biru menyambar tubuh peri berbaju warna-warni, dan Ye Feng tersambar petir. Ye Feng merasa seluruh tubuhnya sakit dan mati rasa hingga hampir muntah darah. Tangannya, yang tadi melingkari pinggang peri berbaju warna-warni, terasa mati rasa dan seperti bukan miliknya lagi. Perasaan yang dialaminya saat berada di tanah tadi kembali muncul. Ye Feng merasakan sesat tiba-tiba di sekujur tubuhnya dan tidak bisa bergerak lagi. Hembusan angin yang dihasilkan oleh penerbangannya yang cepat di langit menembus mulut Ye Feng yang sedikit terbuka, mengancam akan mencekiknya. Ye Feng, dengan postur seperti ayam kayu, dituntun sampai ke puncak peri oleh peri berbaju warna-warni. Namun, peri berbaju warna-warni itu berhati baik dan tidak melemparkan Ye Feng ke tanah. Sebaliknya, Ye Feng disambut tatapan tuan muda berbaju putih, Fen Chuyu, yang seolah ingin melahapnya. Puncak peri adalah tempat peri berpakaian warna-warni berlatih. Konon, setiap murid sejati sekte Qiyun memiliki puncak tersendiri sebagai tempat kultivasi mereka. Ini Suer. Perhatikan dia baik-baik. Entah kenapa, sekitar 1,5 bulan yang lalu, Suer tiba-tiba menjadi sangat mudah marah. Dia bahkan menggigitku. Kemudian, dia berhenti makan dan minum. Sekarang, Suer seperti orang gila. Dia menggigit siapapun yang dilihatnya. Aku tidak punya pilihan selain mengurungnya di dalam kandang. Peri berbaju warna-warni membawa sebuah sangkar besi yang dibuat dengan sangat indah. Musang yang dulunya imut dan menyedihkan itu kini memperlihatkan 2 gigi tajamnya dan meraung marah ke arah Ye Feng. Dengan perubahan ekspresi, Ye Feng memusatkan pikirannya dan mendengarkan dengan saksama. Nah, jika kau tidak bisa menyembuhkan musang itu hari ini, kau akan menyesal, kata Fen Chuyu, tuan muda berbaju putih, dengan suara tidak ramah. Setelah sekian lama, Ye Feng perlahan menegakkan tubuhnya. Peri berpakaian warna-warni, aku sekarang 70% yakin apa yang menyebabkan rubah bunga menjadi seperti ini. Apa alasannya? Tanya peri berbaju warna-warni itu dengan cemas. Peri berjubah warna-warni, sebelum saya menjawab, saya perlu mengajukan beberapa pertanyaan untuk memastikan semuanya, kata Ye Feng. Silakan bertanya. Apapun boleh asalkan bisa menyembuhkan Suer. Peri berjubah warna-warni, apakah hal ini pernah terjadi pada rubah bunga sebelumnya? Tidak pernah sejak kau bersamaku. Sudah berapa tahun kucing belang ini bersama Anda? Berapa umur kucing belang ini? Sudah lebih dari 4 tahun, dan kucing belang ini berumur 4,5 tahun. Saya menemukan kucing belang ini di pegunungan belakang lebih dari 4 tahun yang lalu. Tampaknya ia baru saja lahir, dan bulunya merah muda dan gemuk. Sejak berumur 1 tahun, ia cukup pengertian dan telah menjadi teman saya. Kalau begitu, aku jadi lebih percaya diri. Kepercayaan diri Ye Feng bahkan lebih besar. Jika sebelumnya ia hanya 70% percaya diri, sekarang ia 99% percaya diri. Oh, kau yakin? Cepat beritahu aku, penyakit apa yang diderita, rubah bunga, itu? Desak Fen Chuyu, sementara peri berbaju warna-warni itu juga menatap Ye Feng dengan cemas, wajah cantiknya penuh harapan. Peri berbaju warna-warni, sebenarnya, rubah bunga itu tidak sakit, itu karena... Ye Feng tiba-tiba berhenti di tengah kalimat. Peri berbaju warna-warni itu tampak cukup muda dan memiliki ekspresi polos. Bagaimana Ye Feng bisa menjelaskan padanya bahwa musang itu bertingkah gila dan gelisah karena sedang birahi? Saat itu kucing luar tersebut secara naluriah sedang dalam masa kawin. Jadi bagaimana mungkin Ye Feng membesarkannya? Selain itu, Ye Feng juga memiliki seorang pembunuh ulung yang berdiri di sisinya tuan muda berjubah putih, Fen Chuyu. Ye Feng memperkirakan bahwa jika dia mengatakan bahwa musang itu sedang birahi dan perlu kawin, tuan muda berbaju putih pasti akan berpikir bahwa Ye Feng sedang menggoda peri berbaju warna-warni. Dan bahkan mungkin akan membunuh Ye Feng di tempat jika dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Perlakuan yang baru saja diterima Hong Bao tiba-tiba terlintas di benak Ye Feng. Hong Bao hanya mengucapkan kata, penghujatan, dan dipukuli seperti itu. Seandainya Ye Feng, Fen Chuyu juga merupakan murid sejati sekte Qiyun,
dan dia bisa membunuh Ye Feng hanya dengan menjentikan jarinya. Ye Feng berhenti sejenak, lalu menatap ragu-ragu pada tuan muda berjubah putih, Fen Chuyu. Fen Chuyu terkejut, masih agak bingung. Namun, peri berpakaian warna-warni, yang dengan penuh harap menunggu Ye Feng mengungkapkan alasannya, keliru mengira bahwa Ye Feng takut berbicara karena ancaman Fen Chuyu sebelumnya. Kakak Fen, silakan tinggalkan puncak peri dulu, kata peri berpakaian warna-warni. Sebenarnya, peri berpakaian warna-warni juga agak kesal dengan kakak Fen, yang terus-menerus mengganggunya dan mengikutinya sepanjang hari. Apa? Fen Chuyu terkejut. Kakak Fen, aku perlu menyembuhkan Suer, kau harus pergi sekarang. Peri berbaju warna-warni itu tampak sangat tidak senang. Fen Chuyu melirik Ye Feng, dan langsung mengerti. Dia sangat marah dan ingin melampiaskan amarahnya, tetapi dia menahannya. Dia tahu sifat Cai yang lembut namun berkemauan keras, dan dia juga tahu betapa Cai mencintai Huali. Jika dia menyinggung Cai pada saat kritis ini, Cai mungkin akan benar-benar membencinya di masa depan, dan dia tidak akan pernah memiliki kesempatan itu lagi. Setelah menatap Ye Feng dengan penuh kebencian, Fen Chuyu menghilang begitu saja. Melihat Fen Chuyu terbang pergi, Ye Feng berteriak bahwa dia telah diperlakukan tidak adil, dan mengatakan bahwa dia tidak bermaksud meminta Fen Chuyu untuk menghindari kecurigaan. Ye Feng, apa alasannya? Bisakah kau memberitahuku sekarang? Baiklah, alasannya rumit dan tidak bisa dijelaskan hanya dengan beberapa kata. Mari kita fokus pada pengobatan kucing belang itu dulu. Pengobatan akan memakan waktu 1 atau 2 hari, dan mari kita lihat kondisi kucing belang tersebut saat ini. Pada akhirnya, Ye Feng tetap tidak bisa mengungkapkan penyebab sebenarnya dari penyakit Huali. Dihadapkan dengan tatapan mata peri berpakaian warna-warni yang jernih dan cerah, Ye Feng benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Kalau begitu, mari kita segera obati. Obat apa yang kau butuhkan? Setelah mendengar bahwa rubah bunga membutuhkan perawatan, peri berbaju warna-warni itu sama sekali tidak peduli dengan penyebab penyakitnya. Obat ini tidak dibutuhkan, tetapi kita membutuhkan beberapa musang. Apakah kau tahu di mana musang sering terlihat? Ye Feng telah mempertimbangkan berbagai cara untuk mengobati musang, dan satu-satunya solusi adalah menemukan salah satu dari jenis mereka. Di mana kucing belang sering muncul? Peri berbaju warna-warni itu tiba-tiba berseri-seri. Maksudmu, Suer rindu kampung halaman? Setelah mendengar itu, Ye Feng mengangguk dengan ekspresi aneh, kurasa begitu. Peri berbaju warna-warni itu dengan lembut menekan dagunya dengan ujung jarinya yang sebening kristal dan merenung sejenak sebelum berkata, seharusnya itu gunung di belakang. Dulu aku menemukan Suer di sana. Jika ada rubah bunga di sekitar sini, pasti di sana. Setelah jeda, peri berpakaian warna-warni itu melanjutkan. Namun, seringkali ada binatang buas iblis yang berkeliaran di gunung belakang, yang sangat berbahaya bagi hewan biasa seperti rubah bunga. Apakah perlu mencari salah satu dari jenisnya untuk mengatasinya? Ini satu-satunya metode yang saya tahu. Baiklah, ayo kita pergi. Dengan tarikan tiba-tiba di pundaknya, Ye Feng sekali lagi diangkat ke langit oleh peri berpakaian warna-warni. Namun, kali ini, peri berpakaian warna-warni tidak memberi Ye Feng kesempatan untuk menari-nari. Saat ia melayang ke langit, Ye Feng dilumpuhkan oleh kekuatan yang tak dapat dijelaskan dan sama sekali tidak bisa bergerak. Pada saat itu juga, Fen Chuyu, yang sedang memandang ke kejauhan dari puncak Linjian, menyaksikan Ye Feng dibawa pergi oleh peri berbaju warna-warni. Dia menggertakkan giginya, dan selama lebih dari setahun, dia sibuk di sekitar peri berbaju warna-warni. Tetapi dia belum pernah sedekat ini dengannya sebelumnya, dan mereka bahkan jarang berduaan. Kini, seorang murid luar yang tidak penting telah mendapatkannya dengan begitu mudah. Meskipun Fen Chuyu mengerti bahwa ini untuk menyelamatkan Huali, kegelisahan di hatinya tetap tidak hilang. Sekte Qiyun didirikan di Gunung Qiyun. Namun, pegunungan Qiyun dipenuhi monster. Bahkan setelah hampir 1000 tahun berkembang, Sekte Qiyun hanya mampu membasmi monster sepenuhnya dari beberapa ratus puncak saja. Selain itu, ratusan puncak ini semuanya terletak di pegunungan bagian depan, sangat dekat dengan dunia sekuler. Gunung bagian belakang Qiyun, karena seringnya kemunculan binatang buas, secara bertahap menjadi tempat bagi murid-murid aliran dalam dan luar untuk berlatih seni bela diri. Akibatnya, murid-murid aliran dalam dan luar sering meninggal secara tragis di gunung bagian belakang tersebut. Adapun kedalaman pegunungan belakang pegunungan Qiyun, bahkan murid sejati pun tidak berani memasukinya begitu saja. Ini pasti tempatnya. Setelah mendarat di hutan lebat di balik gunung, peri berbaju warna-warni itu membawa rubah bunga dan mencari-cari di sekitarnya. Mungkin menyadari sesuatu, rubah bunga yang tadi sangat gelisah tiba-tiba menjadi tenang, yang membuat peri berbaju warna-warni itu sangat gembira. Ye Feng, tingkat kultivasimu rendah, jadi berhati-hatilah. Kita sudah dekat dengan kedalaman pegunungan Qiyun, tempat binatang buas iblis sering muncul. Binatang buas iblis tingkat manusia sangat umum, dan bahkan iblis besar tingkat bumi kadang-kadang muncul. Sebaiknya kau jangan menjauh dariku lebih dari 10 kaki. Dalam jarak itu, bahkan jika iblis kuat tingkat bumi muncul,
aku bisa melindungimu. Tapi lebih dari itu, aku tidak begitu yakin. Ye Feng mengangguk cepat dan mengikuti dari dekat peri berpakaian warna-warni. Ini bukan peri berpakaian warna-warni yang mencoba menakutinya. Ye Feng telah mendengar bahwa dalam setahun terakhir saja, lebih dari 10 murid inti telah menghilang di gunung belakang. Konon, pada tahun-tahun sebelumnya, seorang murid sejati juga telah binasa di gunung belakang. Selain itu, para ahli bela diri seperti Ye Feng, dengan energi darah mereka yang sangat kuat, dianggap sebagai makanan yang sangat bergizi oleh binatang buas, seperti halnya daging Tang Sanzang, sehingga membuat mereka menjadi sasaran empuk bagi binatang buas. Tahun lalu saya melihat beberapa kucing belang di hutan ini, mengapa mereka tidak muncul lagi? Peri berpakaian warna-warni, mengapa kita tidak melepaskan musang itu dan membiarkannya mencari jenisnya sendiri? Itu mungkin akan lebih cepat, saran Ye Feng. Peri berbaju warna-warni itu langsung menolak saran Ye Feng tanpa ragu. Tidak, terlalu berbahaya di sini. Suer akan berada dalam bahaya jika kita melakukan itu. Ye Feng bergumam pada dirinya sendiri, agak kebingungan. Mendapatkan 500 poin kontribusi sekte itu memang tidak mudah. Mendesis. Saat peri berbaju warna-warni melangkah ringan ke tumpukan daun gugur, beberapa bayangan hijau tiba-tiba muncul, dan beberapa ular hijau dengan panjang tubuh lebih dari 2 meter menyerang Ye Feng dan peri berbaju warna-warni itu. Tanpa peri berbaju warna-warni itu bergerak, lingkaran cahaya hijau bersinar keluar, dan keenam ular hijau itu langsung terpotong menjadi beberapa bagian, dengan darah ular berceceran di tanah. Mereka hanya beberapa ular ganas yang bahkan bukan binatang buas iblis. Apa yang perlu ditakutkan? Melihat kegugupan Ye Feng, peri berbaju warna-warni itu terkekeh. Melihat ini, ekspresi Ye Feng sedikit rileks, tetapi pada saat itu juga, perubahan tiba-tiba terjadi. Memanggil. Suara gemuruh udara yang terkoyak tiba-tiba terdengar, dan ekor ular berwarna biru tua muncul sebagai ekor ular tak terhitung jumlahnya yang berkelebat seperti kilat dan menghantam Ye Feng dan peri berpakaian warna-warni. Ye Feng hanya merasakan sesuatu yang kabur di depan matanya, hembusan angin harum turun, dan sosoknya sudah melayang ke atas. Raja Ular Hantu? Ledakan. Ekor ular berwarna hijau gelap itu menghantam tanah dengan keras, menyebabkan beberapa pohon besar di dekatnya patah. Dari ekor ular itu, sebuah kepala ular sebesar kepala banteng tiba-tiba muncul dari kejauhan. Matanya yang berbentuk segitiga berkilauan dengan cahaya dingin. Mendesis. Lidah ular yang panjang menjulur keluar, dan dengan suara keras, kepala ular berbentuk segitiga itu tiba-tiba menerjang Ye Feng. Kepala ular berbentuk segitiga itu bergerak dengan kecepatan luar biasa. Begitu kepalanya bergerak, seolah-olah menimbulkan riak di udara. Yang lebih mematikan lagi adalah bisa hitam yang menetes dari mulutnya, yang mengubah segala sesuatu di jalannya menjadi abu. Raja ular hantu itu cepat, tetapi peri berpakaian warna-warni bahkan lebih cepat. Sambil bergerak cepat, dia mengacungkan pedang panjangnya, dan cahaya pedang sepanjang lebih dari 10 meter melesat keluar seperti kilat, menembus dari titik vital Raja Ular Hantu dan menancapkannya ke tanah. Meong. Hampir bersamaan, suara meong yang tajam dan bersemangat tiba-tiba terdengar. Begitu suara meong terdengar, musang yang tadinya dengan tenang meringkuk di pelukan peri berbaju warna-warni, langsung bersemangat dan mengeong dengan gembira. Memanfaatkan momen ketika peri berbaju warna-warni sedang bertarung dengan Raja Ular Hantu, ia tiba-tiba melompat keluar dari pelukan peri berbaju warna-warni. Rakun itu sangat cepat. Ia menghilang ke kedalaman hutan lebat hampir seketika, hanya suara meongnya yang semakin keras yang menunjukkan arahnya. Suer, bahaya. Kembalilah. Peri berbaju warna-warni, yang baru saja berurusan dengan Raja Ular Hantu, berseru kaget. Hampir tanpa mempertimbangkan misinya, dia terbang dan mengejar rubah bunga. Pria dan kucing belang itu lenyap seketika ke dalam hutan lebat, meninggalkan Ye Feng sendirian menghadapi Raja Ular Hantu, yang titik vitalnya telah dipaku di sisinya. Memegang, melihat peri warna-warni dan rubah bunga menghilang, Ye Feng tak kuasa mengumpat. Ini benar-benar konyol. Dia adalah murid tingkat luar yang bahkan belum memadatkan setetes pun esensi sejati. Apa yang dipikirkan peri warna-warni itu? Meninggalkannya sendirian di sini? Jika ular hantu lain muncul, bahkan jika itu bukan Raja Ular, ia dapat dengan mudah merenggut nyawa Ye Feng. Ular hantu tidak hanya sangat kuat, tetapi juga sangat cepat. Ular hantu biasa sudah merupakan binatang iblis tingkat manusia kelas rendah. Adapun Raja Ular Hantu, ia adalah makhluk iblis tingkat manusia tingkat tinggi, dan hanya makhluk tingkat atas di alam esensi sejati yang dapat mengalahkannya. Namun, hal terburuk saat ini adalah Raja Ular Hantu masih hidup. Peri berbaju warna-warni menusuk titik vital Raja Ular Hantu dengan pedang panjangnya, menancapkannya ke tanah, tetapi dia tidak membunuhnya. Masalah paling kritis adalah bahwa meskipun memasang 7 inch hanya melumpuhkan tubuh Phantom Serpent King, membuatnya tidak dapat bergerak, kepala ular, yang sebelumnya sebesar kepala banteng, kini meronta-ronta tanpa henti. Kepala ular itu sangat kuat. Setiap kali ia berjuang, pedang panjang yang tertancap di kepalanya yang sepanjang 7 inci sedikit mengendur. Tampaknya jika keadaan terus seperti ini,
Raja Ular Hantu akan segera bisa membebaskan diri. Bagaimana jika Raja Ular Hantu itu kesulitan untuk membebaskan diri? Ye Feng benar-benar terkejut. Dia melirik ke kedalaman hutan lebat tetapi tidak melihat pergerakan apapun. Sementara itu, rintihan Raja Ular Hantu semakin keras, dan tampaknya ia akan segera bebas. Dengan tatapan penuh tekad, Ye Feng berputar dan melompat ke punggung Raja Ular Hantu, yang sebesar orang dewasa, lalu menusukkan pedang panjang yang tertancap di bekas luka sepanjang 7 inci di tubuh Raja Ular tersebut. Raja Ular Hantu mengeluarkan tangisan pilu, dan kepalanya kembali terkulai ke tanah, mencoba melepaskan diri dari Ye Feng, tetapi dengan tanda sepanjang 7 inci yang menancap di tubuhnya sama sekali tidak bisa bergerak. Dengan demikian, Ye Feng memulai usaha besarnya untuk menyiksa ular. Meskipun lumpuh akibat capit di titik vitalnya, Raja Ular Hantu terbukti sulit dibunuh. Bahkan dengan jurus tinju ilahi 5 gunung terkuat milik Ye Feng yang dikombinasikan dengan energi internalnya, dia tidak bisa menggerakkan sisik ular itu sedikit pun. Untungnya, pedang panjang yang ditinggalkan oleh peri berpakaian warna-warni adalah senjata ilahi. Dengan sedikit putaran, pedang itu dapat merobek luka di titik vital Raja Ular Hantu. Jadi Ye Feng menunggangi punggung Raja Ular Hantu, terus-menerus mengguncang pedang panjang yang ditinggalkan oleh peri berpakaian warna-warni, menyebabkan Raja Ular Hantu mengeluarkan jeritan kesakitan yang tak berdaya. Ketika Ye Feng merasa telah cukup mengaduknya, dia dengan lembut mengangkat pedang panjangnya, menyalurkan energi batinnya, menekan gagangnya, dan menusukkannya secara diagonal melalui tanda sepanjang 7 inci itu. Pedang panjang yang ditinggalkan oleh peri berpakaian warna-warni itu langsung menembus kepala Raja Ular Hantu. Dengan tatapan tajam dari mata segitiganya, bayangan ular dan Raja Ular itu langsung mati. Tepat saat Raja Ular Hantu menghembuskan napas terakhirnya, sebuah perubahan mendadak terjadi. Perlu disebutkan bahwa perubahan mendadak itu terjadi di dalam tubuh Ye Feng. Tepat pada saat Raja Ular Hantu menghembuskan napas terakhirnya, mutiara naga ilusi, yang selama ini tertidur di dada Ye Feng dan hampir tak bernyawa, tiba-tiba melompat dan bersinar terang. Sebuah daya hisap yang sangat kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tingkat pertama mutiara naga ilusi. Begitu daya hisap ini melonjak keluar, esensi, energi, roh, dan bahkan energi darah yang sangat besar di dalam Raja Ular Hantu, yang baru saja mati, terlihat menetes ke tubuh Ye Feng seperti gelombang darah yang bergulir. Pada saat ini, tubuh Ye Feng, atau lebih tepatnya mutiara naga ilusi, bagaikan lubang hitam, dengan panik menyerap semua kekuatan Raja Ular Hantu yang hampir mati. Kekuatan pemangsa ini muncul dengan ganas dan melahap dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, Raja Ular Hantu, yang panjangnya lebih dari 15 meter dan setebal orang dewasa, menjadi setipis selembar kertas, hanya menyisakan kulit ular kosong yang tergeletak di sana. Kekuatan dahsyat Raja Ular Hantu, yang telah diserap ke dalam tubuh Ye Feng, segera diserap ke dalam lapisan pertama ruang mutiara naga ilusi, hampir seluruhnya. Namun, kekuatan Raja Ular Hantu, yang diserap dari luar tubuh ke dalam mutiara naga ilusi di dalam tubuh Ye Feng, pada akhirnya harus melewati meridian Ye Feng. Terlebih lagi, kekuatan itu sangat besar, terutama energi darahnya, yang begitu dahsyat sehingga mustahil untuk diperkirakan. Selama proses ini, secuil kecil sari darah Raja Ular Hantu tetap berada di meridian Ye Feng. Gumpalan energi darah ini sangat kecil dibandingkan dengan Raja Ular Hantu. Tetapi bulu belalai gajah jelas beberapa kali lebih tebal daripada kaki nyamuk. Meskipun semburan energi darah Raja Ular Hantu tidak terlalu berlebihan, dalam sekejap, energi darah murni itu memenuhi seluruh meridian Ye Feng, hampir membuatnya meledak. Seketika itu, wajah Ye Feng memerah padam karena aura yang masih tersisa. Ye Feng bahkan tidak berani mengamati perubahan apa yang terjadi pada mutiara naga ilusi. Dia duduk bersila di tempat dan dengan panik mulai mengaktifkan teknik tubuh Yuan darah esensinya. Saat ini, Ye Feng hanya tahu bahwa jika dia tidak dapat memurnikan sisa jejak darah dan ki Raja Ular Hantu di dalam tubuhnya, dia mungkin akan meledak dan mati. Pusaran energi darah di dalam dantian mulai berputar liar, memurnikan energi darah. Jumlah energi darah yang besar membuat energi darah di dalam pusaran menjadi sangat padat, hampir dapat diraba. Ketika pusaran energi darah di dantian mencapai puncaknya, ia tiba-tiba bergetar, dan setetes cairan sebening kristal jatuh dari dasar pusaran ke dalam dantian. Esensi sejati, sebenarnya terkondensasi menjadi setetes esensi sejati. Ye Feng sangat terkejut. Gumpalan energi darah itu memungkinkannya untuk melewati proses pemadatan esensi dan pengumpulan energi, dan langsung memadatkan setetes esensi sejati. 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes. Gumpalan darah dan ki yang ditinggalkan oleh Raja Ular Hantu di meridian Ye Feng cukup bagi Ye Feng untuk memadatkan 3 tetes esensi sejati sebelum secara bertahap mereda. Saat rona merah di wajahnya menghilang, warna kulit Ye Feng kembali normal, dan dia perlahan membuka matanya. Dengan sebuah pikiran, lapisan tipis esensi sejati berwarna biru tiba-tiba muncul dari kepalan tangan Ye Feng. Meskipun lapisan esensi sejati berwarna biru ini sangat tipis, Ye Feng dapat merasakan kekuatan ledakan yang mengerikan yang terkandung di dalamnya. Pemurnian darah level 5.
Dalam sekejap, tingkat kultivasi Ye Feng melesat dari tingkat keempat pemurnian darah ke tingkat kelima, langsung melewati tahap pembersihan sumsum dan pemurnian tubuh. Memikirkan hal ini, Ye Feng mengerutkan kening. Proses pembersihan sumsum tulang dan penempaan tubuh pada tahap keempat pemurnian darah merupakan bagian yang sangat penting dari proses kultivasi. Semakin menyeluruh pembersihan sumsum tulang dan penempaan tubuh pada tahap ini, semakin mudah untuk mencapai terobosan dalam kultivasi di masa mendatang, dan semakin murni esensi sejati yang terkondensasi. Jika pembersihan sumsum tulang dan penempaan tubuh tidak cukup menyeluruh, akan lebih mudah menemui hambatan besar, baik itu dalam perjalanan dari alam pemurnian darah ke alam esensi sejati atau dari alam esensi sejati ke alam yang lebih tinggi. Ye Feng tidak yakin apakah situasi ini baik atau buruk. Aku hanya bisa meminta nasihat dari instruktur Liao setelah kembali nanti. Perhatian Ye Feng dengan cepat beralih ke perubahan di dalam tubuhnya. Mutiara naga ilusi di dadanya terasa sepanas telur rebus. Namun, sensasi panas yang menyengat ini hanya berlangsung sesaat. Begitu seluruh kekuatan Raja Ular Hantu terserap, mutiara naga ilusi itu lenyap sekali lagi. Namun, begitu Ye Feng memiliki sebuah pikiran, dia tetap merasakan perubahan yang signifikan. Sebelumnya, Ye Feng perlu membenamkan pikirannya ke dalam mutiara naga ilusi untuk merasakan lapisan ruang pertamanya. Namun sekarang, hanya dengan sedikit pikiran, mutiara naga ilusi tampaknya menjalin hubungan yang sangat erat dengan Ye Feng, dan langsung muncul di benaknya. Namun yang paling mengejutkan Ye Feng adalah Raja Ular Hantu. Sesosok Raja Ular Hantu yang tampak hidup mengangkat kepalanya dan mendesis di ruang pertama mutiara naga ilusi. Penampilannya yang begitu nyata hampir membuat Ye Feng melompat ketakutan, mengira bahwa Raja Ular Hantu lain telah muncul. Saat Ye Feng memusatkan perhatiannya pada Raja Ular Hantu di mutiara naga ilusi, perasaan aneh dan tak terjelaskan langsung muncul di hatinya. Tubuh Ye Feng tampak menggeliat tanpa disadari seperti ular. Jika orang luar mengamati, mereka akan mendapati bahwa goyangan kecil Ye Feng tidak berbeda dengan gerakan ular. 3 tetes esensi sejati yang tersisa di dantian Ye Feng sedikit bergerak sebelum kembali tenang. Ye Feng samar-samar merasakan bahwa ketika perhatiannya terfokus pada Raja Ular Hantu di tingkat pertama ruang mutiara naga ilusi, sesuatu yang aneh sepertinya akan terjadi. Namun, perubahan ajaib ini tidak terjadi karena Ye Feng tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Meskipun begitu, perasaan yang tak terlukiskan melintas di benak Ye Feng. Banyak hal yang sebelumnya tidak jelas tiba-tiba menjadi jelas, seolah-olah kebenaran telah dicabik-cabik oleh sambaran petir. Ye Feng bergerak cepat, tiba-tiba mengambil posisi seperti ular, dan melompat keluar dalam sekejap. Ular itu meluncur di antara rumputan, memanggil. Tiba-tiba terdengar suara tajam dan melengking. Dan Ye Feng merasakan pandangannya kabur sebelum ia mendapati dirinya berada di atas pohon besar. Mendesis. Saat Ye Feng berbalik, dia tersentak. 30 meter. Setidaknya 30 meter jauhnya. Serangan lemparan rumput yang menyerupai ular tadi membuat Ye Feng terlempar setidaknya 30 meter jauhnya. Menurut panduan tentang langkah ular, jika seseorang menguasai langkah ular hingga tingkat tertinggi, ia dapat melompat 20 atau 30 meter dalam sekejap dengan sekali ledakan kecepatan. Tertawa. Saat Ye Feng berbalik, seekor ular hantu yang bersembunyi di pohon tiba-tiba melompat keluar, kedua taring tajamnya menyerang Ye Feng. Ular hantu adalah binatang iblis tingkat manusia rendahan. Racunnya tidak hanya ganas, tetapi kekuatan benturannya juga mencapai beberapa ribu pon. Baik digigit maupun dipukul keras, Ye Feng akan mati di tempat. Mendengar suara angin yang mengancam, tubuh Ye Feng bergerak secara naluriah, seperti ular, menghindari gigitan ular hantu itu. Ular hantu yang terbang melewatinya itu mengayunkan ekornya, menghantam bahu Ye Feng dengan keras. Patah. Bahu Ye Feng terkena tepat sasaran oleh ekor ular hantu itu. Tetapi begitu terkena, bahu Ye Feng berputar aneh seperti ular, dan sebagian besar kekuatan dahsyat itu langsung lenyap. Namun, tubuh Ye Feng bahkan tidak bergoyang. Gerakan seperti ular, khususnya posisi ular meluncur. Dalam sekejap, tubuh Ye Feng berjongkok dan melompat ke depan. Tiba lebih dulu meskipun berada di belakang, langsung menyusul ular hantu yang baru saja lewat. Energi sejatinya melonjak keluar, menyerang titik vital ular hantu tersebut. Gemerincing. Tubuh ular hantu itu tiba-tiba lemas dan jatuh ke tanah. Ye Feng menatap dengan takjub pada ular hantu yang tergeletak di tanah, lalu melihat tubuhnya sendiri. Dia berjongkok, lalu melompat, dan langsung melesat sejauh 30 meter. Aku telah menguasai teknik jentikan ular dan teknik meluncur ular setelah setengah bulan latihan keras, dan setelah menguasainya, aku mencapai puncaknya. Bagaimana jika aku? Ye Feng menatap dirinya sendiri dari ujung kepala hingga ujung kaki. Wajahnya penuh keheranan. Sebuah ide absurd muncul di benaknya, menunggu untuk dibuktikan. Tanpa ragu, Ye Feng memahami bahwa penguasaannya atas teknik ular saat ini terkait dengan Raja Ular Hantu di tingkat pertama ruang mutiara naga ilusi. Raja Ular Hantu di tingkat pertama bola naga ilusi menyebabkan perubahan ini, dan Ye Feng samar-samar merasakan bahwa perubahan yang ditimbulkan oleh Raja Ular Hantu di tingkat pertama bola naga ilusi seharusnya lebih dari sekadar ini.
Ye Feng jelas merasakan bahwa ketika dia memusatkan perhatiannya pada Raja Ular Hantu, perubahan aneh akan terjadi di tubuhnya. Tetapi dia tidak dapat melanjutkan karena kultivasinya yang tidak mencukupi. Untuk mengetahui perubahan apa saja yang terjadi, kita hanya bisa menunggu hingga tingkat kultivasi Ye Feng meningkat sebelum menjelajahinya secara perlahan. Setelah menenangkan diri, Ye Feng berjalan menuju kulit ular yang ditinggalkan oleh Raja Ular Hantu. Kulit ular Raja Ular Hantu itu jelas merupakan harta karun, terutama kulit ular yang utuh seperti ini, yang sangat langka dan bernilai setidaknya 1000 keping emas. Ye Feng, apakah kau sudah tahu bahwa memang demikian adanya? Tiba-tiba, suara peri berpakaian warna-warni terdengar di belakangnya. Saat Ye Feng menoleh, dia melihat peri berpakaian warna-warni berjalan ke arahnya, tetapi wajahnya yang semula cerah telah berubah menjadi merah muda. Tiba-tiba, peri berbaju warna-warni itu, dengan wajah cantiknya yang memerah karena malu, berubah wujud dan melesat ke arah Ye Feng. Kamu baik-baik saja? Maaf, tadi aku terlalu khawatir tentang Suer. Barulah saat itu Cai menyadari betapa berbahayanya meninggalkan Ye Feng bersama Raja Ular Hantu yang belum ia bunuh. Ketika ia mendekat, ia mengangkat kulit kosong Raja Ular Hantu itu dan kembali mengerutkan kening. Hah, bagaimana mungkin ini? Peri berbaju warna-warni itu memandang Ye Feng dengan sedikit kebingungan, sambil memegang kulit ular yang kosong. Ini, dengan pandangan sekilas, Ye Feng mengarang kebohongan aku juga tidak tahu. Setelah kau pergi, Raja Ular Hantu semakin mengamuk dan menakutkan, jadi aku bersembunyi di balik pohon besar di kejauhan. Dari kejauhan, aku hanya melihat seberkas asap hitam melintas, lalu Raja Ular Hantu terdiam, dan kemudian kau tiba. Adapun kebenarannya, apakah Ye Feng berani mengungkapkannya? Setelah menyaksikan keajaiban mutiara naga ilusi, Ye Feng memutuskan untuk merahasiakannya dan tidak pernah memberitahu siapapun. Bahkan kebocoran berita sekecil apapun bisa menjadi bencana fatal. Kabut hitam, peri berbaju warna-warni itu mengerutkan kening, ekspresinya tiba-tiba menjadi waspada. Itu artinya iblis telah muncul dan menghisap esensi kehidupan Raja Ular Hantu. Aku tidak menyangka akan ada iblis yang bersembunyi di dekat area terlarang sekte ini. Ini benar-benar terlalu berbahaya. Setan, tempat terlarang bagi sekte-sekte? Ye Feng ter. Dia tidak pernah menyangka bahwa kebohongan yang dia buat saat itu juga akan memunculkan masalah legendaris seperti itu. Konon sekte Qiyun memiliki area terlarang, tetapi tidak ada satupun murid luar yang tahu di mana letaknya. Melihat ekspresi terkejut Ye Feng, peri berbaju warna-warni itu mengira Ye Feng ketakutan dan tak kuasa menahan rasa menyesal. Maaf, aku hampir melukaimu. Setelah terdiam sejenak, peri berbaju warna-warni itu melipat kulit ular Raja Ular Hantu di tangannya dan menyerahkannya kepada Ye Feng, sambil berkata, simpanlah kulit ular Raja Ular Hantu ini sebagai cara untuk menenangkan sarafmu. Jika Anda punya waktu, turunlah dari gunung dan mintalah seseorang membuatkan Anda baju zirah kulit yang pas. Baju zirah ini sangat berguna, tidak hanya tahan api dan tahan air, tetapi juga hampir kebal terhadap pedang dan pisau biasa. Peri berbaju warna-warni itu memenangkan hati Ye Feng hanya dengan satu kalimat. Bagi seorang murid sejati, meminta maaf kepada murid luar saja sudah terpuji. Dengan sifat yang begitu lembut, kecantikan yang memikat, dan aura surgawi yang luar biasa, dia benar-benar menyerupai peri. Pemuda bernama Ye Feng itu sudah berusia 16 atau 17 tahun. Tanpa disadari, ia sudah mengembangkan perasaan seperti itu. Tiba-tiba, jantungnya berdetak lebih cepat tanpa alasan. Ia hanya ingin menghirup aroma samar tubuh gadis itu beberapa kali lagi. Aroma itu sangat memikat. Setan bahkan lebih langka daripada monster, tetapi mereka juga jauh lebih sulit dihadapi. Jika aku bertemu setan, aku mungkin tidak punya pilihan selain melarikan diri. Kau cukup beruntung hari ini. Ayo kita pergi menemui Suer, kata peri berbaju warna-warni itu. Penyebutan nama Suer membuat peri berpakaian warna-warni sedikit tersipu, tetapi dia tidak mengatakan apapun lagi dan malah dengan cepat membawa Ye Feng melewati hutan. Seperempat jam kemudian, sebuah jurang sedalam 100 meter muncul di hadapan Ye Feng. Di ujung jurang itu terdapat sebuah lubang besar yang tidak terlihat sekilas. Jangan melangkah lebih jauh. Jika kau melangkah lebih jauh, kau akan sampai ke area terlarang sekte. Suer ada di sana. Peri berbaju warna-warni itu menggigit bibirnya dan menunjuk ke arah Ye Feng sebelum berbalik dan melihat ke arah area terlarang tersebut. Awasi keadaan. Panggil aku saat Suer keluar. Saat dia selesai berbicara, peri berbaju warna-warni itu menjadi sangat merah, bahkan cuping telinganya pun menjadi sebening kristal dan berwarna merah muda. Ye Feng melihat ke arah yang ditunjuk oleh peri berpakaian warna-warni itu dan melihat dua kucing belang berguling-guling di sarang rumput di semak-semak di kejauhan. Salah satunya mengangkat pantatnya tinggi-tinggi, sementara yang lain menggerakkan pinggulnya dengan keras. Keduanya tampak sangat bahagia. Ye Feng sebenarnya sudah mengantisipasi pemandangan ini, tetapi melihat kucing belang itu berlarian liar dengan mata kepala sendiri, terutama dengan seorang gadis cantik di sisinya, tetap memberinya perasaan yang unik. Peri berjubah warna-warni, ada apa dengan area terlarang sekte ini? Sepertinya tidak ada yang istimewa bagiku.
Kucing belang milik Suer sudah cukup lama membuat masalah, dan Ye Feng mulai sedikit bosan. Jadi, dia dengan santai menunjuk ke sebuah lempengan batu dengan 2 huruf merah darah bertuliskan, Tanah Terlarang, yang tidak jauh dari situ dan bertanya. Aku juga tidak tahu. Tidak ada yang istimewa dari area terlarang sekte ini. Namun, peraturan sekte ini sangat ketat. Siapapun yang kedapatan masuk tanpa izin akan langsung dikeluarkan dari sekte, kata peri berjubah warna-warni. Larangannya seketat itu? Ye Feng sedikit mengerutkan kening. Ya, aturannya sangat ketat. Lebih dari selusin murid inti telah dikeluarkan dari sekte karena melanggar peraturan. Kami juga merasa hal ini sangat aneh dan sangat penasaran. Setelah melakukan penyelidikan dari berbagai sumber, kami hanya menemukan satu hal. Apa itu? Seharusnya kau sudah mendengar bahwa bertahun-tahun yang lalu, sekte kita memiliki seorang murid sejati bernama Tu Fang Ye, yang konon merupakan murid sejati yang kultivasinya mendekati alam penempaan Qi, tetapi dia meninggal. Dan tempat dia jatuh adalah area terlarang sekte tepat di depan mata kita, kata peri berpakaian warna-warni itu. Seorang murid sejati yang tingkat kultivasinya memang mendekati alam penempaan Qi? Ye Feng tersentak. Itu sudah mendekati alam Qi sekte Qiyun. Konon, pemimpin sekte Qiyun saat ini hanya berada di alam Qi. Ya, dan kemudian, entah mengapa, tempat Tu Fang Ye jatuh menjadi daerah terlarang sekte. Kami semua merasa ada sesuatu yang aneh tentang tempat ini, tetapi tidak ada yang berani melanggar larangan sekte. Konon, para tetua sekte berpatroli di tempat ini dari waktu ke waktu, kata peri berpakaian warna-warni. Setelah percakapan singkat dan santai tentang area terlarang sekte tersebut, Ye Feng dan Peri Cai terdiam. Mengingat perbedaan status sosial mereka yang sangat besar dan ketidakakraban satu sama lain, keheningan pun menyelimuti mereka. Mencium aroma samar yang terpancar dari peri berpakaian warna-warni, mendengarkan suara angin dan pepohonan, serta memandang jurang besar di area terlarang sekte di hadapannya, pikiran Ye Feng menjadi lebih tenang dari sebelumnya. Ketenangan mental ini memungkinkan Ye Feng untuk mendengar lebih banyak suara, terutama setelah kultivasinya meningkat pesat dan dia memadatkan beberapa tetes esensi sejati, membuat pendengarannya menjadi sangat tajam. Suara berbagai binatang kecil, semut, dan burung dari segala arah langsung terdengar oleh Ye Feng. Lebih menarik lagi, Ye Feng dapat memahami arti dari suara serangga dan binatang aneh tersebut. Tiba-tiba, beberapa suara dari area terlarang, yaitu dari jurang yang besar, menarik perhatian Ye Feng. Benda itu terlalu menakutkan. Karena mereka berada cukup jauh, bahkan dengan pendengaran Ye Feng yang luar biasa, dia hanya bisa mendengarnya samar-samar. Saat Ye Feng hendak memusatkan energinya untuk mendengarkan dengan saksama, rubah bunga yang tidak jauh darinya telah selesai berbicara dan menerkam kepelukan peri berpakaian warna-warni dengan kecepatan kilat. Namun, yang menyambut Suer adalah sepasang tangan raksasa yang tak terlihat. Peri berbaju warna-warni itu sedikit meremas tangannya dan dengan kuat menahan Suer. Persis seperti Ye Feng sebelumnya, membuatnya tidak bisa bergerak sedikit pun. Kau, Suer, untuk ini, kau sebenarnya. Peri berpakaian warna-warni itu merasa sangat malu dan kesal karena penyebab sebenarnya dari rubah bunga. Dia ingin memarahinya, tetapi sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata pun, wajahnya memerah padam. Sebenarnya, ini adalah naluri hewan, dan kita tidak bisa menyalahkan mereka. Kau tahu banyak tentang hewan? Tanya peri berbaju warna-warni itu. Kurasa begitu. Melihat musang yang kini jinak itu, peri berbaju warna-warni berkata, Suer sudah baik-baik saja sekarang. Izinkan aku mengantarmu pulang. Sebelum diangkat kembali ke langit oleh peri berpakaian warna-warni, Ye Feng melirik kembali ke area terlarang sekte tersebut. Ia memiliki jurang sedalam 100 meter, dan tampak sedang berpikir keras. Diakon Wu, saya di sini untuk menyerahkan misi. Ini tanda terimanya. Di dalam aula utama sekte, Ye Feng berjalan menghampiri Diakon Wu, yang bertanggung jawab atas misi sekte, dan menyerahkan tanda terima dari peri berpakaian warna-warni. Baiklah, biar kutunjukkan Diakon Tua Wu, yang baru saja mengangkat kepalanya, melirik Ye Feng dan langsung berhenti berbicara. Aku ingat kau hanya menerima satu tugas yang diberikan oleh peri berpakaian warna-warni, dan kau menyelesaikannya begitu cepat? Apakah kau mencoba mempermainkanku? Diakon Tua Wu tampak terkejut. Ini struknya, silakan lihat. Tetua Wu mengambil kwitansi dari Ye Feng, meliriknya, dan kembali terkejut. Benar? Kau benar-benar menyelesaikannya? Hei, nak, katakan padaku, apa sebenarnya yang salah dengan rubah bunga pericai? Selama lebih dari sebulan, tidak ada seorang pun, dari tetua hingga murid, yang bisa menyembuhkannya. Bagaimana kau berhasil menyembuhkannya? Diakon Wu, tolong berikan dulu hadiah poin kontribusi sekte itu, kata Ye Feng sambil tersenyum. Bawalah token giok identitasmu kepadaku. Ye Feng menyerahkan token giok identitasnya. Kilatan cahaya spiritual muncul di tangan Diakon Wu, dan hanya itu. Baiklah, aku sudah memberimu 500 poin kontribusi sekte. Sekarang, ceritakan padaku apa sebenarnya yang terjadi dengan rubah bunga itu?
Ini rahasia. Dengan senyum tipis, Ye Feng menerima token giok identitasnya dan berbalik untuk pergi, meninggalkan tetua Wu berdiri di sana, marah dan melotot. Anak nakal itu. Apa yang dia lakukan? Bermain-main dengan misteri seperti itu? Dia bahkan tidak memberitahuku. Dia membuatku marah. Saat Ye Feng melangkah keluar dari aula utama sekte, sesosok tiba-tiba turun dari langit, menghalangi jalan Ye Feng. Ye Feng, penyakit apa yang diderita anjing rakun berpakaian warna-warni itu? Bagaimana kau menyembuhkannya? Tuan muda berjubah putih Fen Chuyu berdiri di depan Ye Feng. Ye Feng tampak gelisah. Kakak Fen, aku benar-benar tidak bisa mengatakan itu. Tidak bisakah kau mengatakannya? Alis Fen Chuyu tiba-tiba terangkat, dan sebotol pil muncul di tangannya. 10 pil esensi darah. Asalkan kau menjawab pertanyaanku, pil-pil ini menjadi milikmu. Ye Feng menggelengkan kepalanya lagi sambil tersenyum masam. Kakak Fen, mohon mengerti, saya benar-benar punya alasan yang tidak bisa saya ungkapkan. 20 pil esensi darah. Ekspresi Fen Chuyu tanpa acuh tak acuh. Ia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan memandang rendah Ye Feng dengan tatapan jijik. Menurutnya, Ye Feng hanya mencoba menaikkan harga. Dia sudah terlalu sering melihat orang seperti itu. 30 pil. 40 pil. 50 pil. Maaf, Kakak Fen, saya benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Jika tidak ada hal lain, saya permisi. Meskipun Fen Chuyu menawarkan 50 pil esensi darah, Ye Feng tetap tidak terpengaruh, yang sangat membuat Fen Chuyu marah. Menurutnya, Ye Feng terlalu serakah. 50 pil esensi darah cukup untuk kebutuhan 1 tahun bagi seorang murid luar biasa. Di luar sekte Qiyun, jumlah itu cukup untuk membeli beberapa nyawa. Melihat Ye Feng berbalik untuk pergi, suara Fen Chuyu tiba-tiba menjadi dingin, sebotol pil pengental esensi. Ye Feng, satu saja sudah cukup. Ketika para murid inti dan luar yang menyaksikan dari dekat mendengar harga yang ditawarkan Fen Chuyu, mereka langsung terkejut. Nilai pil pemadatan sejati beberapa kali lipat lebih tinggi daripada pil esensi darah, dan bahkan lebih berharga. Harga sebotol pil pemadatan sejati adalah sesuatu yang bahkan akan membuat iri para murid inti. Di antara murid inti, 1 pil esensi sejati dapat ditukar dengan 7 atau 8 pil esensi darah, dan mereka bahkan akan berebut untuk menukarnya denganmu. Ye Feng memaksakan senyum yang lebih mirip meringis. Maaf, Kakak Fen, aku benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Ye Feng, aku sarankan kau mengatakannya, atau kau akan menyesal. Sebelum Ye Feng selesai berbicara, wajah Fen Chuyu berubah dingin, dan dia melesat untuk menghalangi jalan Ye Feng. Auranya, seluas lautan dan sedalam jurang, tiba-tiba menyelimuti Ye Feng, seolah-olah dia ingin mempermalukannya di tempat itu juga. Perbedaannya terlalu besar. Jika Fen Chuyu mengerahkan kekuatan penuhnya, bahkan seorang murid inti pun akan langsung merasa malu, apalagi Ye Feng, seorang murid luar. Saat aura seperti gunung itu menekan, ekspresi Ye Feng berubah marah. Dia berjongkok dan melompat seperti ular yang muncul dari rerumputan. Dalam sekejap, semua orang hanya melihat bayangan buram di depan mata mereka, dan sosok Ye Feng muncul 15 meter jauhnya, nyaris menghindari jangkauan aura Fen Chuyu. Ekspresi Fen Chuyu mengeras, dan tepat ketika dia hendak melakukan gerakan lain, suara Ye Feng terdengar. Kakak Fen, jika kau benar-benar memiliki kemampuan dan benar-benar ingin tahu, tanyakan saja pada Pericai. Mengapa repot-repot mempersulitku? Satu kalimat saja membuat Fen Chuyu sangat malu, dan dia berdiri di sana membeku. Ye Feng, yang bergegas pergi dari sana, memasang ekspresi getir di wajahnya. Sejujurnya, tawaran Fen Chuyu memang sangat tinggi. Saking tingginya sampai Ye Feng sudah sangat tergoda. Terlebih lagi, tanpa janji itu pun, Ye Feng akan tetap menjawab pertanyaannya meskipun Fen Chuyu tidak menawarkan harga apapun. Namun, kata-kata seorang pria adalah jaminan. Saat berpisah dengan peri berpakaian warna-warni, dia meminta Ye Feng untuk tidak mengungkapkan kebenaran tentang rubah bunga. Peri berpakaian warna-warni menyebabkan kehebohan besar di sekte tersebut karena suernya, yang diketahui hampir semua orang. Jika tersebar kabar bahwa penyebab sebenarnya dari penyakit rubah bunga adalah karena sedang birahi, dan bahwa pengobatannya mengharuskan rubah bunga untuk menemukan jenisnya sendiri untuk kawin, itu akan menjadi masalah besar. Jika kabar itu tersebar, meskipun Ye Feng tidak menganggapnya sebagai masalah besar, peri pemalu berpakaian warna-warni itu mungkin akan terlalu malu untuk menunjukkan wajahnya. Dulu Ye Feng dengan mudah menyetujui permintaan Pericai, jadi sekarang dia menolaknya sepenuhnya. Ye Feng memperkirakan bahwa sebotol pil pengental esensi sejati di pasaran bernilai lebih dari 1000 keping emas. Janji Ye Feng benar-benar bernilai 1000 keping emas. Setelah meninggalkan aula utama sekte, Ye Feng muncul di pintu masuk paviliun kitab suci sekte Qiyun. Ye Feng datang ke paviliun kitab suci terutama untuk menguji salah satu idenya yang berani. Hari ini, di hutan lebat di balik gunung, setelah mutiara naga ilusi menyerap semua esensi, energi, dan roh Raja Ular Hantu ke lapisan pertama ruang mutiara naga ilusi, langkah ular Ye Feng, yang sudah lama tidak dapat dikuasainya sepenuhnya,
tiba-tiba mencapai puncaknya. Ye Feng sedang mempertimbangkan sebuah pertanyaan karena Raja Ular Hantu di tingkat pertama Mutiara Naga Ilusi telah memungkinkannya untuk langsung mencapai puncak langkah ularnya. Bukankah akan jauh lebih efektif baginya untuk mempelajari seni bela diri dan teknik gerakan terkait ular lainnya? Ye Feng datang ke Gudang Sutra untuk memverifikasi gagasan ini. Kali ini, tujuannya jelas, dan Ye Feng dengan cepat memilih 4 teknik kultivasi yang berhubungan dengan ular dari lantai pertama Gudang Sutra. Ini adalah jurus telapak ular, tinju ular tanpa tulang, tangan pencegat meridian ular roh, dan keterampilan ular kura-kura. Setelah mempertimbangkan dengan saksama, Ye Feng memilih jurus pemutus meridian ular roh, yang juga merupakan teknik tingkat tinggi untuk manusia biasa. Jurus pemutus meridian ular roh adalah teknik pertarungan jarak dekat yang terampil. Jika dikuasai hingga tingkat minor, seseorang dapat memutus meridian dan menggeser persendian, menyebabkan lawan kehilangan kemampuan untuk maju. Jurus ini memiliki kegunaan yang tak terbatas dalam pertempuran. Teknik pemutus meridian ular roh, tingkat mortal tinggi, 150 poin kontribusi sekte. Tetua sekte tua yang menjaga lantai pertama pavilion kitab suci berkata setelah melirik pilihan Ye Feng. Ye Feng dengan enggan menyerahkan token giok identitasnya. Setelah seleksi bebas teknik kultivasi pertama, terlepas dari apakah seseorang adalah murid dalam atau luar, setiap orang harus membayar sejumlah poin kontribusi sekte untuk memilih teknik kultivasi. Buku panduan ini juga menghabiskan sepertiga dari poin kontribusi sekte yang baru saja saya peroleh. Ye Feng, kau baru memilih jurus tinju ilahi 5 gunung dan jurus langkah ular setengah bulan yang lalu. Kau bahkan belum menguasai kedua teknik itu, dan kau sudah memilih seni bela diri baru. Itu adalah pantangan besar dalam kultivasi, kata Diaken tua sekte itu. Sejujurnya, tetua pelayan, saya telah menguasai jurus tinju ilahi 5 gunung suci dan jurus langkah ular, kata Ye Feng. Kamu sudah menguasainya? Diakon tua dari sekte itu mencibir. Aku percaya padamu jika kau mengatakan telah menguasai jurus tinju ilahi 5 gunung. Tetapi esensi dari jurus langkah ular membutuhkan setidaknya setengah tahun kerja keras untuk mulai memahaminya. Nak, jangan terlalu memaksakan diri. Aku sarankan kau fokus mempelajari satu seni bela diri saja. Lagi pula, jurus Serpent Severing Meridian Hand yang kau pilih sama sulitnya dengan jurus Serpent Walking Step. Ye Feng tersenyum getir. Mengapa akhir-akhir ini tidak ada yang percaya pada kebenaran? Terima kasih atas bimbingan Anda, tetua pelayan. Saya benar-benar telah menguasainya. Ye Feng sangat menghormati tetua pelayan sekte tersebut atas bimbingannya yang sabar. Teguh pendirian sampai akhir. Melihat kegigihan Ye Feng, Diaken tua dari sekte itu juga sedikit kesal. Dia tidak ingin membujuknya lebih jauh, jadi dia dengan cepat menyelesaikan formalitas untuk Ye Feng dan melemparkan buku rahasia jurus pencegah meridian ular roh kepada Ye Feng. HMPH, anak muda zaman sekarang semakin tidak rendah hati. Menguasai teknik berjalan ular dalam setengah bulan? Apa mereka benar-benar mengira aku sebegitu butanya? Tertawa. Dalam sekejap, sosok Ye Feng bergeser dan melesat, muncul 15 meter jauhnya seperti kilat, memberi diakon tua sekte itu sedikit gambaran tentang kemampuannya. Tentu saja, Ye Feng menahan diri untuk tidak memamerkan kemampuannya. Jika dia mengerahkan seluruh kekuatannya, rumput yang dilempar ular itu akan menempuh jarak setidaknya 30 meter. Namun, bahkan pengungkapan halus dari Ye Feng ini, yang selama ini ia tahan, tetap mengejutkan tetua sekte tua itu, yang ternganga begitu lebar hingga mulutnya bisa muat kepalan tangan. Gerakan tersulit dalam jurus ular, rumput percikan ular, dia benar-benar menguasainya. Setelah beberapa tarikan napas, Diaken tua dari sekte itu masih agak linglung. Ye Feng, yang baru saja memamerkan keahliannya, berjalan-jalan sambil membolak-balik buku panduan teknik intersepsi meridian ular roh. Saat membaca buku panduan itu, tubuh Ye Feng berputar aneh, dan ia melakukan beberapa gerakan yang sangat tajam dan aneh dari waktu ke waktu. Sementara senyum di wajahnya semakin lebar. Tebakannya benar. Teknik pemutus denyut ular roh, yang oleh tetua sekte digambarkan sebagai teknik yang jauh lebih sulit, kini tampak sangat sederhana di mata Ye Feng. Ye Feng dapat dengan mudah melakukan beberapa gerakan yang lebih sulit. Ye Feng memperkirakan bahwa ia akan mampu menguasai jurus pemutus meridian ular roh dalam waktu kurang dari setengah hari. Dengan sedikit waktu lagi, ia bisa mencapai puncak jurus pemutus meridian ular roh. Pada saat itu, dengan jurus langkah ular yang tak tertandingi, jurus tangan pencegah meridian ular roh, jurus tinju ilahi 5 gunung suci, dan beberapa tetes esensi sejati, Ye Feng benar-benar akan memiliki pijakan di antara murid-murid luar. Dengan pemikiran itu, Ye Feng berjalan lebih cepat, bersemangat untuk kembali dan mengolah jurus tangan pencegah meridian ular roh. Tak lama kemudian, Ye Feng kembali ke kamarnya di puncak Donglai. Saat membuka pintu, Ye Feng terkejut. Ada 2 orang lagi di kamarnya. 2 murid luar yang mengenakan pakaian hitam, wajah mereka memar dan bengkak akibat dipukuli. Ye Sheng, Ye Chao, apa yang kalian lakukan di sini? Apa itu yang ada di wajah kalian? Tanya Ye Feng dengan heran.
Ye Feng mengenali dua murid sekte luar berpakaian hitam yang tiba-tiba muncul di kamarnya. Mereka bahkan memiliki hubungan darah. Ye Feng lahir dalam keluarga Ye di Kabupaten Jincheng, Prefektur Wu'an, Kerajaan Heishui. Keluarga Ye adalah klan besar di daerah tersebut, dan keluarga Ye Feng merupakan cabang dari keluarga Ye. Setiap tahun, klan Ye memilih murid-murid dengan bakat garis keturunan yang luar biasa dan mengirim mereka ke sekte Qiyun untuk mempelajari seni bela diri, dengan tujuan memperkuat kekuatan klan. Jika seorang pemuda cukup beruntung untuk masuk sekte Qiyun sebagai murid luar, status seluruh keluarganya di dalam klan akan meningkat. Tentu saja, ini hanya merujuk pada kaum muda dengan bakat garis keturunan yang baik yang dapat langsung diterima sebagai murid luar. Begitu kaum muda ini masuk sekte Qiyun, mereka tidak hanya menerima dukungan sumber daya tahunan dari keluarga, tetapi keluarga mereka juga menerima perlakuan istimewa. Seorang pemuda seperti Ye Feng, dengan bakat garis keturunan rendah tetapi tidak mau menyerah dan memasuki sekte Qiyun sebagai murid rendahan, tidak hanya kekurangan dukungan sumber daya keluarganya, tetapi juga, jika dia diusir dari sekte Qiyun, seluruh keluarganya akan menjadi bahan olok-olok. Karena kurangnya dukungan keluarga, orang tua Ye Feng merasa sangat kesulitan untuk mendukungnya. Ye Sheng dan Ye Chao, yang tiba-tiba muncul di kamar Ye Feng, juga merupakan anggota klan Ye yang seumuran dengan Ye Feng. Namun, Ye Sheng dan Ye Chao masing-masing memiliki bakat tingkat menengah dan rendah dari 4 meridian, dan langsung terpilih sebagai murid luar pada waktu itu. Ketika Ye Feng meninggalkan klan Ye untuk bergabung dengan sekte Qiyun, seluruh klan Ye mengadakan jamuan makan dan mengantarnya pergi dengan iringan gong dan genderang. Ye Feng tidak menerima perlakuan serupa. Hanya orang tua Ye Feng yang diam-diam mengantarnya keluar kota. Para anggota klan Ye yang langsung menjadi murid luar tentu saja memandang rendah murid rendahan seperti Ye Feng. Ye Feng juga sangat arogan. Meskipun ia diintimidasi dengan sangat buruk ketika pertama kali memasuki puncak murid rendahan, ia tidak pernah sekalipun membalas dendam kepada mereka. Tentu saja, Ye Feng sudah tidak lagi berhubungan dengan sepupu-sepupunya itu. Jadi ketika Ye Feng tiba-tiba melihat Ye Sheng dan Ye Chao datang mencarinya, masih terlihat babak belur dan memar, dia cukup terkejut. Saat melihat Ye Feng masuk, Ye Chao, yang juga berasal dari cabang sampingan, tetap tenang, tetapi Ye Sheng, yang berasal dari jalur langsung, tiba-tiba berdiri. Ini semua salahmu, ini semua karena, aduh. Ye Shengki tiba-tiba berdiri dan berbicara dengan sangat keras dan tergesa-gesa sehingga tanpa sengaja memperparah luka di sudut mulutnya, membuatnya terengah-engah kesakitan. Ye Feng tak kuasa menahan tawa melihat penampilannya. Apa yang kau tertawaan? Ye Sheng sangat marah dan mengarahkan tombaknya ke Ye Feng, berteriak, bukankah semua ini karena kau? Aku yang menyebabkan ini? Ye Feng tampak benar-benar bingung. Apa? Kau masih tidak mau mengakuinya? Jika kau tidak terlalu menyinggung Hong Bao, apakah dia akan melampiaskan amarahnya pada kita? Apa kau sudah gila atau bodoh? Kau bahkan tidak repot-repot mencari tahu siapa Hong Bao sebelum berani menyinggungnya? Ye Sheng melompat dan mulai mengumpat. Ternyata, siang hari ini, Hong Bao bertemu Ye Feng di jalan pegunungan. Ketika ia mencoba berkelahi dengan Ye Feng, ia malah dipukul keras oleh peri berpakaian warna-warni dan Fen Chuyu, yang datang satu demi satu. Serangan Fen Chuyu, khususnya, hampir membuat Hong Bao cacat, tetapi meskipun demikian, hal itu membuat Hong Bao yang biasanya dominan kehilangan muka di antara murid-murid luar. Hong Bao tidak berani memprovokasi peri berbaju warna-warni dan Fen Chuyu, jadi dia melampiaskan amarahnya pada Ye Feng. Namun, Ye Feng pergi bersama peri berbaju warna-warni, membuat Hong Bao tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Entah bagaimana, Hong Bao mengetahui bahwa Ye Sheng, Ye Chao, dan Ye Feng, para murid luar, berasal dari keluarga yang sama. Dia mencari alasan dan memukuli Ye Sheng dan Ye Chao dengan sangat parah. Ye Feng juga menangkap beberapa petunjuk dari kutukan Ye Sheng. Melihat Ye Feng tetap diam, Ye Sheng mengumpat dengan lebih keras lagi. Ye Feng, bahkan murid inti pun tidak berani menyinggung Hong Bao dengan mudah. Sekarang kau telah menyinggung Hong Bao, bagaimana aku bisa bergaul dengannya? Kau idiot, jangan menyeret kami ikut jatuh bersamamu, oke? Hinaan Ye Sheng menjadi semakin keterlaluan, hampir menunjuk hidung Ye Feng. Ye Feng, ikutlah bersama kami bersujud dan meminta maaf kepada Hong Bao, kalau tidak, gulungan. Ye Feng, yang wajahnya semakin muram, tiba-tiba meraung seperti singa yang mengamuk. Raungan itu seperti guntur, yang membuat Ye Sheng begitu terkejut hingga ia berdiri terpaku di tempatnya. Raungan itu dipenuhi dengan energi darah Ye Feng yang kuat, dan dengan satu raungan, Ye Sheng terpaksa mundur beberapa langkah. Meskipun Ye Feng tidak memiliki kesan yang baik terhadap Ye Sheng dan Ye Chao, ia merasa sedikit bersalah karena telah menyebabkan mereka dipukuli. Namun, makian Ye Sheng yang terus-menerus benar-benar menghabiskan sisa rasa bersalah Ye Feng. Keluar. Pergi dari sini sekarang juga. Aku telah menyinggung Hong Bao, dan aku akan melawannya sampai mati. Tapi bahkan jika dia memukulku sampai mati, aku tidak akan tunduk dan mengakui kesalahanku. Dasar pengecut tak punya tulang punggung.
Ye Feng meludahkan dahak dan menunjuk ke pintu sambil mengumpat. Ye Sheng terkejut mendengar omelan Ye Feng. Setelah beberapa saat terdiam karena terkejut, dia akhirnya bereaksi dan menunjuk hidungnya sendiri. Mengumpat histeris, "Kau berani menyuruhku pergi, Ye Feng? Apa kau tahu siapa aku? Apa kau tahu siapa aku? Berani-beraninya kau mengumpatku? Hanya seorang pengecut tak berdaya yang babak belur dipukuli oleh Hong Bao." Ye Feng mencibir. Tatapan Ye Sheng tiba-tiba menjadi tajam. "Kau berani menghinaku, Ye Feng? Kau akan menyesalinya. Apa kau pikir pertemuan klan tahunan keluarga Ye ini cuma lelucon? Mengancamku?" Dengan kilatan ganas di matanya, Ye Feng melesat maju dan melepaskan jurus ilahi 5 gunung ini tak tertahankan. "Kau baru menjadi murid tingkat luar selama sebulan, dan kau berani mencakarku? Kau mencari kematian." Dengan teriakan keras, Ye Sheng melayangkan pukulan ke arah Ye Feng dengan kecepatan luar biasa. Tubuhnya dipenuhi energi yang dahsyat. Jurus tinju angin kencang, sebuah seni bela diri tingkat tinggi untuk manusia biasa, dikenal karena kecepatannya. Pukulan Ye Sheng cepat, tetapi gerakan Ye Feng bahkan lebih cepat. Dengan gerakan meliuk-liuk seperti ular yang dilepaskan, sosok Ye Feng menghilang dari pandangan Ye Sheng dengan gerakan yang aneh. Bang! Ye Sheng terkena pukulan keras di tulang rusuk kirinya, dan wajahnya menjadi pucat pasi. Ye Chao, yang duduk di samping, tiba-tiba berdiri, tampak terkejut. Dia mengira bahwa dengan kemampuan Ye Sheng, menghadapi Ye Feng akan sangat mudah, tetapi Ye Sheng bahkan tidak mampu melakukan satu gerakan pun melawan Ye Feng. Hal ini hanya terjadi karena Ye Feng menahan diri dan tidak menggunakan energi sebenarnya. Jika tidak, pukulan tunggal ini akan melukai Ye Sheng dengan serius, menyebabkannya muntah darah. "Beraninya kau memukulku? Ye Chao, ayo kita serang bersama. Sekalipun kita harus menangkap anak ini hari ini, kita akan membuatnya bersujud kepada Hong Bao dan meminta maaf. Kalau tidak, bagaimana kita bisa menghadapi dunia lagi? Dia sendirian jelas bukan tandingan bagi kami berdua." Ye Sheng menatap tajam Ye Chao yang tampak ragu-ragu. Ye Chao segera berdiri, bergerak, dan bergabung dengan Ye Sheng. Mereka masing-masing melepaskan teknik tinju terkuat mereka dan menerkam Ye Feng. Ketika Ye Feng diserang oleh Ye Sheng dan Ye Chao untuk pertama kalinya, dia awalnya sedikit bingung. Namun, setelah menghadapi beberapa gerakan, dia menggunakan jurus ular yang telah dikuasainya hingga tingkat tertinggi, dan segera menjadi semakin tenang. Seiring berjalannya perang, Ye Sheng dan Ye Chao menjadi semakin ragu-ragu. Karena mereka menyadari bahwa setelah bertarung begitu lama, mereka bahkan belum berhasil menyentuh ujung pakaian Ye Feng. "Ye Chao, bekerja samalah denganku." Tiba-tiba, Ye Sheng meraung. Mendengar itu, Ye Chao, seolah kerasukan, melancarkan serangan putus asa ke arah Ye Feng. Hampir bersamaan, Ye Sheng berputar, kakinya menghentak dinding, menciptakan suara melengking saat riak merah darah menyebar di tinjunya. "Ye Feng, kau sudah mati." Pada saat itu juga, Ye Feng tiba-tiba menerjang ke depan dan melompat, melesat lebih dari 10 meter, hampir sampai ke ujung ruangan. Secara ajaib menghindari gerakan Ye Sheng yang tampaknya tak terkalahkan. Hampir seketika setelah mencapai dinding, Ye Feng membalikkan badannya, melangkah, dan berjongkok, melepaskan tombak rumput berbentuk ular lainnya, yang melesat ke arah Ye Sheng seperti kilat. Senyum yang baru saja muncul di wajah Ye Sheng langsung membeku. Ye Feng menghindari serangannya, tetapi tiba-tiba bergerak ke belakangnya dan dengan cepat menyapu bahunya dengan kedua tangan. Dalam sekejap, Ye Sheng disambar petir, dan jeritan kesakitannya menggema di seluruh ruangan. Dengan gerakan licik, Ye Feng melesat ke sisi Ye Chao, menampar dan menarik kaki kanan serta tangan kanan Ye Chao dengan kedua tangannya, menyebabkan Ye Chao berteriak tak terkendali. Dengan jeritan, Ye Sheng ambruk ke tanah seperti batu besar. Dia mencoba untuk bangun, tetapi sekuat apapun dia berusaha, lengannya lemas dan tak berdaya, seolah-olah bukan miliknya. Yang paling buruk, setiap kali dia berjuang, lengannya akan terasa sangat sakit. Ye Chao pun mengalami hal yang sama. Tangan dan kaki kanannya seketika menjadi tidak bisa digunakan, dan dia jatuh ke tanah, tidak mampu bangun untuk waktu yang lama. Ini adalah beberapa gerakan dari teknik denyut pencegat ular roh yang baru saja dipelajari Ye Feng dalam perjalanan. Dia menggunakannya dengan santai, dan dia tidak menyangka gerakan itu akan begitu ampuh. Gerakan itu menundukkan Ye Sheng dan Ye Chao dalam sekejap. "Keluar dari sini. Jangan sampai aku melihat kalian berdua pengecut tak punya pendirian lagi." Dengan masing-masing satu tendangan, Ye Feng menendang Ye Sheng dan Ye Chao keluar dari ruangan. "Kalian berdua pengecut tak punya tulang punggung. Kalau mau bersujud dan meminta maaf, bersujudlah sendiri." Bah! Dengan semburan dahak kental tepat di wajah Ye Sheng, Ye Feng membanting pintu hingga tertutup. Setelah berteriak-teriak beberapa saat, dikelilingi oleh banyak murid sekte luar yang menyaksikan kejadian itu, Ye Sheng dan Ye Chao akhirnya berhasil bangkit dan pergi, saling menopang satu sama lain. Mereka tiba dalam keadaan babak belur dan memar, dan pergi dalam kondisi yang menyedihkan. Memanggil. Seberkas cahaya pedang biru es,
membawa hawa dingin yang tak terbatas, menebas ke arah Ye Feng. Niat pedang es itu seketika menyelimuti seluruh tubuh Ye Feng dengan lapisan embun beku putih. Namun, kali ini, Ye Feng tidak berkedip sedikit pun, bahkan memutar matanya untuk memeriksa dengan saksama cahaya pedang biru es itu. Instruktur Liao, cara Anda menguji keberanian saya sungguh tidak orisinal, bukan? Kata Ye Feng, menatap cahaya pedang biru es dengan sedikit rasa bosan. Liao Feibai, sang instruktur, muncul di hadapan Ye Feng tanpa peringatan. Mengenakan gaun biru muda, dengan alis panjang melengkung dan aura semangat kepahlawanan yang menyaingi pria manapun, dia adalah sosok yang tangguh. Kupikir kau sudah melupakan janji kita bulan Januari, dan aku hampir saja menebasmu dengan pedangku. Dasar bajingan tak bisa dipercaya. Tapi aku tidak menyangka kau akan muncul di sini. Ye Feng seketika berkeringat dingin. Dia merasa Liao Feibai menatapnya dari atas ke bawah, seolah-olah sedang memutuskan di mana akan menyerang, seolah-olah dia benar-benar ingin membelahnya menjadi dua dengan pedang, yang membuat seluruh tubuhnya terasa dingin. Sekilas pandang saja sudah cukup membuat Ye Feng bereaksi seperti ini. Ye Feng hanya bisa mengatakan bahwa Liao Feibai adalah wanita yang menakutkan. Jangan khawatir, itu terutama karena kultivasimu masih terlalu rendah dan tidak mampu pelatihan apapun. Begitu kultivasimu meningkat lebih jauh, aku pasti akan memberimu kejutan. Setelah mengatakan itu, Liao Feibai menunjuk ke lempengan batu di belakangnya yang bertuliskan jika kau ingin bertanya, kumpulkan keberanianmu terlebih dahulu dan memberi isyarat kepada Ye Feng untuk mempersilakannya pergi. Belah lempengan batu ini menjadi dua dengan satu telapak tangan. Aku akan memberimu 3 kesempatan. Jika kau tidak bisa membelah lempengan batu ini dalam 3 kali percobaan, maka bersiaplah. Tertawa. Ye Feng dengan santai mengayunkan telapak tangannya secara diagonal, auranya tiba-tiba muncul. Bahkan sebelum telapak tangannya sampai, sudut lempengan batu itu sudah teriris oleh Ye Feng, seperti memotong tahu. Liao Feibai, yang hendak mengintimidasi Ye Feng, tiba-tiba membeku, tatapannya ke arah Ye Feng bersinar dengan cahaya aneh. Hanya sebulan, dan kau telah mencapai kemajuan seperti ini? Potensimu lebih besar dari yang kubayangkan. Tepat ketika Ye Feng hendak merasa puas setelah mendengar pujian Liao Feibai, kilatan muncul di mata Liao Feibai, dan dengan jentikan lembut jari-jarinya yang seperti giok, dia meletakkan tangannya di pergelangan tangan Ye Feng. Secara naluriah, pergelangan tangan Ye Feng bergetar seolah-olah seperti ular licin, berusaha melepaskan diri dari cengkeraman Liao Feibai. Namun, sepasang jari giok Liao Feibai bagaikan musuh alami ular. Dengan satu sentuhan lembut, Ye Feng tak berdaya. Ye Feng merasakan getaran di pergelangan tangannya saat kekuatan dingin memasuki tubuhnya. Jari-jari yang bertumpu pada pergelangan tangan Ye Feng terasa sedingin giok, tetapi energi yang mengalir ke tubuh Ye Feng sedingin es. Kekuatan dingin itu melonjak ke dalam tubuh Ye Feng dengan getaran aneh, dan energi darah serta beberapa tetes esensi sejati di dantian Ye Feng seketika mendidih hebat seperti air mendidih. Beberapa tetes esensi sejati yang belum digunakan Ye Feng tiba-tiba menyembur keluar dengan suara mendesing, menutupi permukaan lengan Ye Feng. 3 tetes esensi sejati? Baiklah, kau berani menyembunyikan kultivasimu di depanku? Apa kau benar-benar berpikir aku, Liao Feibai, buta? Sebelum dia selesai berbicara, Ye Feng merasakan ada sesuatu yang salah. Seketika itu juga, Ye Feng tiba-tiba terbang ke atas, seperti perahu sendirian yang terjun ke laut, melayang ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan. Di tangan Liao Feibai, Ye Feng diayunkan seperti roda, kepala dan kakinya seketika menyatu. Di tangan Liao Feibai, ia tampak bukan manusia lagi, melainkan boneka. Ketika perut Ye Feng mulai mual dan dia merasa pusing, Liao Feibai mendorongnya keluar, meninggalkan satu kalimat sebelum berbalik dan dengan anggun memasuki halaman dalam. Masuklah setelah kamu selesai muntah. Ketika Ye Feng melangkah ke halaman dalam Liao Feibai, ia masih merasa pusing dan kepala terasa ringan. Entah seberapa cepat Liao Feibai bergerak di sekitarnya. Pada saat itu, Ye Feng merasa seolah-olah tangan dan kakinya akan terlepas dari tubuhnya. Ye Feng tidak akan pernah ingin mengalami perasaan itu untuk kedua kalinya. Kemajuan kultivasimu lebih cepat dari yang kuharapkan, jadi hadiah yang akan kuberikan kepadamu tentu saja akan lebih tinggi. Mendengar itu, mata Ye Feng berbinar. Sebuah hadiah. Dia tidak pernah menyangka bahwa instruktur Liao tidak hanya akan memberinya teknik kultivasi tetapi juga hadiah. Adapun fakta bahwa ini tampaknya di luar lingkup bimbingan instruktur, Ye Feng mengabaikannya begitu saja. Jika kau mampu mengubah seluruh darah dan ki dalam tubuhmu menjadi esensi sejati dalam waktu 3 bulan dan menembus ke alam esensi sejati, aku akan memberimu hadiah berupa teknik kultivasi tingkat tinggi peringkat manusia. Teknik kultivasi tingkat manusia tingkat tinggi? Benarkah? Ekspresi Ye Feng langsung berubah menjadi sangat terkejut. Jangan tertipu oleh fakta bahwa seorang murid rendahan dapat langsung memperoleh buku kultivasi tingkat menengah atau tinggi begitu mereka menjadi murid luar itu tampak seperti lompatan besar. Namun, semakin tinggi tingkat buku kultivasi tersebut, semakin berharga dan langka pula. Jika seorang murid luar menjadi murid dalam,
Mereka akan diberikan buku panduan teknik kultivasi baru, tetapi tingkatan buku panduan teknik kultivasi baru tersebut hanya tingkatan terendah dari tingkat manusia. Hanya jika seorang murid inti mampu menembus peringkat surgawi atau mencapai hasil yang baik dalam kompetisi sekte, barulah mereka berkesempatan menerima teknik kultivasi tingkat manusia menengah sebagai hadiah. Adapun teknik kultivasi tingkat manusia tingkat tinggi, murid inti biasa hampir tidak memiliki peluang untuk memperolehnya. Konon, teknik kultivasi terkuat sekte tersebut, yang hanya dapat dipraktikkan oleh pemimpin sekte, hanya berada di tingkat menengah dari peringkat bumi. Ini menunjukkan betapa berharganya teknik kultivasi tingkat manusia tingkat tinggi. Pada saat yang sama, teknik kultivasi tingkat tinggi memiliki keunggulan unik dalam hal kecepatan dan kekuatan kultivasi. Jika Ye Feng dapat memperoleh teknik kultivasi tingkat manusia tingkat tinggi lebih awal, keuntungan yang dihasilkan akan tak terukur. Tentu saja, asalkan kamu bisa menembus ke alam esensi sejati dalam waktu 3 bulan. 3 bulan. Ye Feng kemudian menyadari syarat-syarat yang telah ditetapkan Liao Feibai dan langsung terkejut. Bukan karena kondisinya sulit, tetapi karena hal itu memang mustahil. Dalam keadaan normal, bagi seorang murid tingkat luar yang telah memadatkan tetes pertama esensi sejati, dibutuhkan setidaknya 1 tahun untuk mengubah seluruh energi darah mereka menjadi esensi sejati dan benar-benar memasuki alam esensi sejati. Bahkan jika mereka mengonsumsi pil esensi darah setiap hari. Sekalipun Ye Feng memiliki elisir sumsum batu yang tidak dikenal itu, dia tidak bisa menyelesaikannya dalam waktu 3 bulan. Paling cepat, mungkin akan memakan waktu lebih dari setengah tahun. Instruktur Liao, jangan main-main lagi. 3 bulan itu mustahil, kata Ye Feng sambil tersenyum kecut. Lalu bagaimana dengan menambahkan ini? Sebotol pil muncul di hadapan Ye Feng, dengan tulisan pil pemadatan esensi sejati tertera di atasnya. 1 botol? Tanya Ye Feng. 1 botol. 1 botol tidak cukup, 4 atau 5 botol akan lebih pas. Melihat betapa murah hatinya instruktur Liao, Ye Feng memutuskan untuk meminta jumlah yang sangat banyak. Begitu Ye Feng berbicara, Liao Feibai langsung meraung ke arah Ye Feng seperti singa betina yang marah. 4 atau 5 botol pil penguat energi sejati? Kenapa kau tidak minta 10 atau 8 botol saja? Dengan begitu banyak pil pengental esensi sejati, bahkan seekor babi pun bisa diberi makan hingga mencapai alam esensi sejati. Mengapa aku perlu memberimu hadiah untuk memotivasimu? 1 botol pil esensi pemadatan? Ambil atau tidak? Akan kupotong-potong kau setiap kali aku melihatmu mulai sekarang. Liao Feibai, dalam keadaan marah, mulai mengumpat. Pada akhirnya, Ye Feng dengan agak malu-malu mengambil botol, pil pemadatan esensi, ke tangannya. Aku akan mencobanya. Aku tidak memintamu untuk mencoba, aku memintamu untuk melakukannya. Jika kau tidak melakukannya, aku akan mencincangmu setiap kali aku melihatmu. Ye Feng langsung tercengang. Dia akan memotongnya, mau atau tidak mau. Instruktur Liao terlalu kasar. Setelah berpikir sejenak, Ye Feng menarik napas dalam-dalam, mengangkat pil penguat sejati di tangannya, dan bertanya dengan ekspresi agak serius, Instruktur Liao, bisakah Anda menjelaskan alasannya? Mengapa aku diperlakukan begitu istimewa? Kau memberiku hadiah berupa teknik kultivasi dan pil. Aku ingat belum pernah ada murid luar yang menerima bimbinganmu sebelumnya. Melihat Ye Feng bertanya demikian, Liao Feibai sama sekali tidak terkejut. Sebaliknya, dia mencibir, apa? Takut? Aku sudah menggali lubang besar untukmu, tinggal menunggu kau melompat ke dalamnya. Jika kau takut, buang pil itu dan pergi dari sini. Aku akan mencincangmu setiap kali aku melihatmu mulai sekarang. Apa yang perlu ditakutkan? 3 bulan tetap 3 bulan. Ejekan Liao Feibai membangkitkan amarah Ye Feng. Dia mengambil pil penguat sejati dan berbalik untuk pergi. Tepat ketika wajah cantik Liao Feibai menunjukkan senyum puas, Ye Feng tiba-tiba berbalik dan berjalan kembali, membuat ekspresi Liao Feibai membeku. Instruktur Liao, ada pertanyaan kultivasi lain yang tidak saya mengerti. Saya ingin meminta bimbingan Anda, kata Ye Feng. Liao Feibai menghela napas lega ketika mendengar bahwa Ye Feng ingin bertanya tentang kultivasi. Dia mengira Ye Feng akan mengurungkan niatnya. Silakan bertanya. Instruktur Liao, saya tidak tahu mengapa, tetapi ketika saya berlatih teknik tubuh darah esensi, saya langsung menembus dari tingkat ke-4 pemurnian darah ke tingkat ke-5 pemurnian darah tanpa melalui proses pembersihan sumsum dan penempaan tubuh sama sekali. Setelah terdiam sejenak, Ye Feng tersenyum kecut lagi. Sejujurnya, aku bahkan belum pernah meminum satupun pil pembersih sumsum. Sesaat kemudian, Liao Feibai kembali meraung pada Ye Feng, apakah kau bodoh? Kau memiliki tubuh yang murni sejak lahir. Tubuhmu sudah semurni giok. Mengapa kau perlu membersihkan sumsum tulang dan menempa tubuhmu? Jika kau adalah muridku, aku akan menamparmu sampai mati untuk menyelamatkanmu dari mempermalukanku. Sebelum instruktur Liao selesai berbicara, Ye Feng begitu ketakutan oleh aura raungannya sehingga dia lari tanpa menoleh ke belakang. Di belakangnya, raungan Liao Feibai terus berlanjut. Apa kau pikir aku sudah gila? Jika kau tidak terlahir dengan tubuh yang murni,
Bahkan jika aku memberimu 10 botol pil pengental esensi sejati, kau tetap tidak akan mampu menembus ke alam esensi sejati dalam waktu 3 bulan. Ye Feng, yang bergegas keluar pintu, diam-diam bergumam pada dirinya sendiri. Bukankah tadi kau bilang bahwa dengan begitu banyak pil pemadatan sejati, bahkan seekor babi pun bisa mencapai alam esensi sejati? Ye Feng tidak menyangka bahwa efek dari tubuh pemurnian bawaan akan begitu besar. Oleh karena itu, efek dari cairan roh sumsum batu bahkan lebih penting daripada yang dibayangkan Ye Feng. Di dalam pusat pelatihan Liao Feibai, tepat setelah Ye Feng melarikan diri dengan panik, seorang peri dengan pakaian warna-warni, menggendong seekor anjing rakun di tangannya, muncul di belakang Liao Feibai. Baiklah, saudari Liao, dia sudah pergi. Lihat dirimu, kau membuatnya takut, kata peri berbaju warna-warni itu. Ada apa? Pria ini menyelamatkan orang kesayanganmu, dan sekarang kau malah merasa kasihan padanya? Peri berbaju warna-warni, yang telah digoda oleh Liao Feibai, tersipu tanpa alasan ketika memikirkan penyebab penyakit rubah bunga itu. Tidak, tidak ada penyebabnya. Kamu masih menolak? Aku hanya mengatakan satu hal padamu dan wajahmu langsung memerah. Sambil berbicara, kedua wanita itu tertawa dan bercanda. Setelah beberapa saat, peri berbaju warna-warni itu menjadi serius dan berkata, Saudari Liao, apakah kau menyadari bahwa Ye Feng menyimpan cukup banyak rahasia? Dalam waktu 1 bulan setelah menjadi murid luar, tingkat kultivasinya meroket dari tingkat ketiga pemurnian darah ke tingkat kelima. Kecepatan ini hampir setara dengan kecepatan kultivasi Ren Xihua. Selain itu, siang ini, Raja Ular Hantu tiba-tiba berubah menjadi cangkang kosong tanpa alasan yang jelas. Meskipun dia mengatakan ada iblis yang bersembunyi, aku tetap merasa ada yang tidak beres. Mendengar pertanyaan peri berbaju warna-warni itu, alis Liao Feibai mengerut, dan matanya tiba-tiba menjadi agak dalam. Saudari, di dunia ini, siapa yang tidak memiliki rahasia? Bukankah begitu? Bukankah rahasia yang kita berdua miliki sudah cukup? Setelah jeda, Liao Feibai melanjutkan. Lagi pula, jika kita berbicara tentang orang-orang yang menyimpan rahasia, Cai, kaulah rahasia terbesar sekte Qiyun kita. Panggilan. Sambil menghela napas panjang, Ye Feng perlahan membuka matanya. Lapisan kekecewaan muncul di dalamnya. Masih belum ada terobosan. Sudah 3 bulan, tinggal 3 hari lagi sampai genap 3 bulan. Selama 3 bulan terakhir, selain menyelesaikan misi sekte, Ye Feng hampir sepenuhnya mengasingkan diri di rumahnya, dengan tekun berlatih kultivasi. Dia mulai bekerja keras untuk mendapatkan buku panduan kultivasi tingkat manusia tingkat tinggi yang dijanjikan oleh instruktur Liao. Ye Feng telah merasakan manisnya teknik kultivasi tingkat lanjut hanya dengan teknik tubuh darah esensi tingkat manusia tingkat rendah. Bisa dibayangkan betapa menggoda teknik kultivasi tingkat manusia tingkat tinggi bagi Ye Feng, yang kemungkinan besar tidak dapat diperoleh oleh murid inti. Dalam 3 bulan terakhir, Ye Feng telah berlatih kultivasi dengan sangat giat. Dia telah menghabiskan sebotol pil penguat sejati yang diberikan oleh Liao Feibai, dan dia juga telah menggunakan hampir semua cairan roh sumsum batu yang telah dia kumpulkan selama 3 bulan terakhir. Tidak hanya itu, Ye Feng juga menggunakan 200 poin kontribusi sekte yang ia peroleh dari menyelesaikan misi sekte selama 3 bulan terakhir, ditambah 350 poin kontribusi sekte yang tersisa, untuk ditukar dengan pil pemadatan sejati, yang masing-masing berharga 100 poin kontribusi. Sekarang, ia hanya memiliki beberapa ratus poin kontribusi yang tersisa. Baru saja, Ye Feng meminum pil pengumpul esensi sejati terakhir yang telah ia tukarkan, tetapi ia masih gagal untuk sepenuhnya mengubah energi darahnya menjadi esensi sejati dan menembus ke alam esensi sejati. Hanya 1 langkah lagi yang tersisa. Begitu Ye Feng mengubah pusaran darah di dantiannya menjadi esensi sejati, esensi dan energi darah di dalam tubuhnya akan sepenuhnya berubah menjadi esensi sejati, memungkinkannya untuk menembus ke alam esensi sejati. Namun, bahkan langkah terakhir ini membutuhkan 3 pil kondensasi dari Ye Feng, dan setelah 6 atau 7 hari, dia masih belum melakukan 1 gerakan pun. Sepertinya saya telah menemui jalan buntu. Ketika menghadapi hambatan, sekadar mengisolasi diri dan bekerja sendirian tidak akan memecahkan masalah. Secara umum, ada 2 metode untuk mengatasi hambatan. Pertama, ada pertempuran pertertan melawan langit, melawan manusia, melawan binatang buas. Mungkin setelah pertempuran hidup dan mati yang menyeluruh dan intens, hambatan tersebut dapat diatasi. Kedua, ini tentang keadaan pikiran seseorang. Mungkin sebuah kata bimbingan dari seorang guru yang bijaksana, sebuah komentar santai dari seorang anak, atau sebuah kesadaran yang tiba-tiba dapat mencerahkan pikiran seseorang dan membantu mengatasi hambatan yang ada. Namun, dibandingkan dengan Ye Feng saat ini, konsep kondisi mental masih agak mendalam. Ye Feng telah menemui hambatan, dan cara terbaik untuk melewatinya adalah melalui pertempuran. Pertempuran yang sangat menyenangkan. Awalnya, latihan keras Ye Feng bukan hanya untuk hadiah yang ia terima dari instruktur Liao, tetapi juga untuk alasan lain, seperti menghajar orang. Jika ditanya tempat mana di puncak Donglai Sekte Qiyun yang paling ramai,
Jawabannya adalah ruang makan pada 3 waktu makan setiap hari. Selain murid luar yang sedang menjalankan misi sekte, hampir 90% murid luar harus datang ke ruang makan untuk makan pada waktu-waktu tersebut setiap hari. Oleh karena itu, beberapa hal yang sangat menarik terkadang terjadi di kantin di puncak Donglai, yang memiliki luas lebih dari 1000 meter persegi, seperti saat ini. Ye Fengmei melahap semangkuk besar sup daging sapi dengan kentang, bahkan meminum kuahnya sampai bersih. Setelah perlahan menyeka mulutnya, dia melirik sekeliling dan menemukan targetnya di kantin, yang membentang lebih dari 1 kilometer. Memanggil. Dengan sekali jentikan pergelangan tangannya, Ye Feng melemparkan sepasang sumpit itu dengan suara siulan yang melengking saat meluncur menuju meja makan yang berjarak 100 meter. Mendengar suara siulan yang melengking, setiap murid luar yang berada di jalur serangan sumpit Ye Feng segera menunduk. Ini adalah kejadian sehari-hari di ruang makan, dan mereka sudah terbiasa. Tentu saja, jika Anda tidak terbiasa, hasilnya bisa jadi Anda menumpahkan piring dengan sumpit, atau paling buruk, tertusuk oleh sumpit tersebut. Sasaran Ye Feng adalah Ma Hui. Bahkan dari jarak sejauh itu, ketika suara siulan tajam dari sumpit terdengar, dia tahu bahwa sumpit itu ditujukan kepadanya. Namun, Ma Hui tetap tenang dan terkendali. Ketika sepasang sumpit Ye Feng hampir mengenainya, sumpit Ma Hui melesat seperti kilat, bermaksud untuk menangkisnya. Sumpit Ma Hui berhasil menangkis sepasang sumpit yang dilemparkan Ye Feng. Tetapi saat kedua pasang sumpit itu bertabrakan, tangan Ma Hui tak kuasa menahan getaran. Kekuatan yang luar biasa. Patah. Kekuatan dahsyat yang terkandung dalam ayunan sumpit Ye Feng seketika mengubah kekuatan terampil Ma Hui menjadi kekuatan kasar, dan sumpit Ye Feng tiba-tiba patah. Sumpit yang patah itu berputar dan dengan cepat menusuk mangkuk nasi berisi sup dan sayuran di depan Ma Hui. Bang! Kekuatannya begitu besar, rasanya seperti diinjak-injak oleh kuku kuda di dalam mangkuk nasi, dan supnya langsung terciprat kemana-mana. Karena lengah, Ma Hui terkena cipratan sup di seluruh kepala dan wajahnya. Dia tampak sangat berantakan. Wow! Para murid luar yang menyaksikan pemandangan ini langsung tertawa terbahak-bahak. Wajah Ma Hui langsung pucat pasi saat dia berdiri. Dia menyeka sup dari wajahnya dan hendak mulai mengumpat ketika raungan Ye Feng terdengar. Ma Hui, berani-beraninya kau melawanku, Ye Feng. Ye Feng menunjuk Ma Hui, yang wajahnya berlumuran sup sayur, dan memberi isyarat dengan jarinya. Apa yang perlu ditakutkan? Ye Feng, aku akan mengutuk leluhurmu. Aku akan menunggumu di arena pertarungan. Oh, dan sebaiknya kau cuci muka dulu. Sebelum Ma Hui yang marah menyelesaikan omelannya, Ye Feng dengan santai melontarkan satu kalimat dan berbalik untuk pergi. Ye Feng, aku akan mencabik-cabikmu. Ma Hui, yang diliputi amarah, benar-benar terpancing oleh Ye Feng. Setelah melepas mantelnya dan buru-buru membilas sup sayur yang menempel di kepala dan wajahnya, Ma Hui bergegas mengejar sosok Ye Feng yang menghilang. Ribuan murid luar di ruang makan juga bergegas ke arena bela diri setelah Ye Feng dan Ma Hui pergi. Karena menurut pengalaman mereka, semakin berisi pertempuran selama tantangan seperti itu, semakin intens dan seru jadinya. Para murid luar yang energik dan berbadan sehat ini adalah kelompok yang paling menyukai keseruan. Di antara mereka, Jin Yuan Bao adalah yang tercepat. Meskipun bertubuh bulat dan gemuk, ia menghindar ke kiri dan ke kanan dan dengan cepat memimpin kerumunan, bergegas menuju arena pertarungan. Sebuah peluang. Ini adalah kesempatan untuk menghasilkan kekayaan. Terakhir kali, Ye Feng dan Li Suelong naik ke panggung bela diri. Tetapi karena perbedaan kemampuan mereka terlalu besar, dia tidak berani bertaruh, dan dia sangat menyesalinya. Jika dia tidak bisa memanfaatkan kesempatan kali ini, maka lebih baik dia mati saja. Rumah besi Jin Yuan Baoku sekarang sudah buka. Para muridku, kalian bisa memasang taruhan sekarang. Taruhan kecil bisa menyenangkan, taruhan besar bisa membuat kalian kaya. Tetapi jika kalian tidak berjudi, kalian akan miskin selamanya. Ayo pasang taruhan kalian sekarang. Ma Hui, yang berada di peringkat ke-308 dalam peringkat bumi, memiliki peluang 4-1. Ye Feng, seorang bintang yang sedang naik daun yang baru dipromosikan dari murid rendahan menjadi murid luar selama 4 bulan, memiliki peluang 1-2. Ayo, pasang taruhanmu. Sedikit berjudi itu menyenangkan dan tidak berbahaya. Berjudi besar bisa membuatmu kaya, dan jika kamu tidak berjudi, kamu akan miskin selamanya. Dalam beberapa bulan terakhir, peringkat Ma Hui dalam daftar lokal telah meningkat secara signifikan. Tidak lama setelah Ye Feng tiba di arena bela diri, Jin Yuan Bao sudah membuka tempat perjudian di sana. Dengan reputasi Jin Yuan Bao yang sudah mapan, orang-orang berbondong-bondong memasang taruhan. Hanya dalam waktu singkat, lebih dari 100 orang telah memasang taruhan mereka. Saya akan membeli Ma Hui seharga 500 tael. Saya akan membeli Ye Feng seharga 300 tael. Mengapa kau membeli Ye Feng? Dia awalnya murid rendahan tanpa bakat. Bahkan jika dia menjadi murid luar, lalu apa? Dia baru berada di sini selama 4 bulan. Prestasi terbesarnya adalah mengalahkan Li Suelong. Tapi Ma Hui adalah murid luar yang berpengalaman,
telah mengabdi selama lebih dari 2 tahun. Setengah tahun yang lalu, kultivasinya menembus ke tingkat kelima pemurnian darah, dan dia telah memadatkan sejumlah besar esensi sejati. Bagaimana mungkin Ye Feng bisa menang? Kau tidak mengerti. Aku bertaruh pada underdog. Jika aku menang, kemenanganku akan berlipat ganda dalam sekejap, dan aku akan menjadi kaya raya. Bahkan jika Emma Hui menang, berapa banyak yang akan kau dapatkan? Hanya 100 tael. Saya dijamin untung di sini, ini seperti mendapatkan barang murah. Saya hanya perlu menginvestasikan 500 tael dan mendapatkan kembali lebih dari 100 tael. Kekuatan Emma Hui selama bertahun-tahun bukanlah main-main, aku bertaruh pada Emma Hui. Ya Emma Hun, aku bertaruh pada Ye Feng. Karena anak ini berani menantang di depan umum, dia mungkin punya beberapa trik licik yang disembunyikan. Tak lama kemudian, kerumunan orang berkumpul di depan stan taruhan Jin Yuan Bao. Meskipun hanya sedikit orang yang bertaruh pada Ye Feng untuk menang, sebagian besar orang bertaruh pada Emma Hui untuk menang. Tak lama kemudian, karena terlalu banyak orang yang bertaruh pada Emma Hui, Jin Yuan Bao mengubah peluang Emma Hui menjadi 5-1 hanya dengan satu goresan pena. Dalam sekejap, Emma Hui, yang baru saja selesai membersihkan, melompat ke arena pertarungan dan berteriak marah kepada Ye Feng di bawah. Ye Feng, bukankah kau ingin bertarung? Naiklah ke sini. Kau begitu terburu-buru ingin mati? Tunggu saja. Ye Feng memutar bola matanya ke arah Emma Hui, dan melihat jumlah orang yang bertaruh di depan Jin Yuan Bao semakin berkurang, dia berbalik dan berjalan menuju Jin Yuan Bao. Kakak Jin, bisakah kita bertaruh pil pembersih sumsum? Tanya Ye Feng sambil berjalan menghampiri Jin Yuan Bao. Dengan kesempatan emas seperti ini, akan bodoh jika Ye Feng tidak mengambil keuntungan. Tentu saja. Dengan Jin Yuan Bao, apapun yang berharga dapat digadaikan, dan harganya wajar. Satu pil pembersih sumsum dapat dihargai 1000 tael perak, kata Jin Yuan Bao dengan penuh kebanggaan. Bagaimana dengan poin kontribusi sekte? Tentu. Baiklah, kakak senior Jin, 2 pil pembersih sumsum dan 50 poin kontribusi sekte, aku akan bertaruh. Setelah melemparkan taruhannya, Ye Feng berbalik dengan anggun dan langsung menuju arena bela diri. 1 pil pembersih sumsum adalah hadiah karena berhasil menembus jalur naga ikan. Sedangkan pil pembersih sumsum lainnya diberikan oleh sekte setelah kultivasi murid luar menembus ke tingkat keempat pemurnian darah. Adik Ye, apakah hanya ini semua kekayaan yang kau miliki? Setelah Ye Feng mengangguk, kegembiraan sesaat dan rahasia terlintas di wajah Jin Yuan Bao yang tercengang. Mereka yang berani mempertaruhkan seluruh kekayaan mereka, entah gila atau benar-benar yakin akan berhasil. Ye Feng, aku ingin kau mati. Sikat. Di atas arena pertarungan, Emma Hui menghunus pedang panjangnya dari belakang punggungnya. Dan dengan jentikan pergelangan tangannya, 9 titik bintang dingin melesat ke arah Ye Feng seperti kilat. Teknik pedang bintang dingin, seni bela diri tingkat tinggi untuk manusia biasa, dikenal karena kecepatan, ketepatan, dan kekejamannya. Ketika dikuasai hingga tingkat tertinggi, teknik ini dapat memberikan 9 tusukan dalam satu serangan dan paling mahir dalam membunuh dengan satu pukulan. Terlalu lambat. Ye Feng muncul 20 meter jauhnya dalam sekejap. Ma Hui hanya melihat bayangan buram sebelum kehilangan jejak Ye Feng. Ketika dia berbalik, dia melihat Ye Feng mencibir di belakangnya, dan ekspresinya langsung berubah serius. Ya Tuhan, jurus ular. Jurus ular itu, yang konon mustahil dikuasai oleh murid tingkat luar, ternyata telah dikuasai oleh Ye Feng. Setelah melihat jurus ular menjentik rumput milik Ye Feng, para murid tingkat luar di bawah arena bela diri langsung berseru kaget. Apakah itu berarti Ye Feng mungkin menang? Astaga, aku bertaruh 500 tael untuk Ma Hui. Seorang murid dari sekte luar mengernyitkan sudut mulutnya. Itu belum tentu benar. Langkah ular hanya menawarkan keuntungan dalam hal pergerakan. Tetapi menguasai langkah ular memang tidak mudah. Melihat Ye Feng menggunakan jurus ular, para murid luar semuanya tampak serius. Jika mereka tahu bahwa Ye Feng menahan sebagian dari jurus ularnya, mereka akan sangat terkejut. Kau bukan satu-satunya yang tahu teknik gerakan. Teriak Ma Hui, tubuhnya melompat seperti burung layang-layang saat menerkam Ye Feng. Pedang panjangnya berkelebat berulang kali, menciptakan bintang-bintang dingin yang tak terhitung jumlahnya yang hampir sepenuhnya menghalangi jalur pelarian Ye Feng. Membuatnya tidak punya pilihan selain menerima serangan itu secara langsung. Kali ini, Ye Feng tidak menghindar lebih awal. Ketika pedang panjang itu hampir mengenainya, tubuhnya berputar dan meliuk aneh seperti ular, dan dia dengan terampil menembus perlindungan pedang panjang Ma Hui. Coba terima salah satu pukulanku. Memanfaatkan situasi tersebut, Ye Feng sedikit memutar tubuhnya, memunculkan bayangan kepalan tangan, dan melepaskan tinju ilahi 5 gunung ke arah Ma Hui. Pertemuan musuh pasti akan dipenuhi amarah. Pedang panjang Ma Hui tiba-tiba memancarkan cahaya biru menyilaukan saat mengarah ke Ye Feng. Ma Hui telah menggunakan energi sejatinya. Ye Feng akan kalah, bisik seorang murid dari sekte luar dari bawah arena pertarungan. Esensi sejati, aku juga memilikinya. Ye Feng mengepalkan tinjunya,
mengerahkan kekuatan, dan tinjunya tiba-tiba melesat, memancarkan cahaya biru esensi sejati yang menyilaukan, menghantam pedang panjang Ma Hui. Dalam waktu sesingkat itu, Ye Feng benar-benar telah menembus ke tingkat kelima pemurnian darah. Saat para murid di bawah panggung tersentak kaget, tinju Ye Feng dan pedang panjang Ma Hui bertabrakan dengan sengit. Namun yang mengejutkan, tampaknya ada perisai tak terlihat berjarak 3 inci dari tinju Ye Feng, yang mencegah pedang panjang Ma Hui maju sedikit pun. Ugh! Keduanya mengerahkan kekuatan secara bersamaan, dan pedang panjang Ma Hui tiba-tiba melengkung hingga batasnya, lalu kembali tegak dengan keras saat Ma Hui mundur, mengeluarkan suara mendengung. Selama pertukaran serangan, Ma Hui justru mundur setengah langkah. Para murid di bawah arena pertarungan yang bertaruh pada kemenangan Ma Hui langsung tegang. Dalam 100 napas singkat sejak awal pertempuran, ini adalah kali kedua Ma Hui menunjukkan tanda-tanda kekalahan. Ma Hui mundur, tetapi Ye Feng tanpa henti mengejarnya. Tangannya berkilat cahaya biru saat ia melepaskan jurus tinju ilahi 5 gunung dengan setiap pukulan yang lebih ganas dari sebelumnya. Ma Hui, tak mau kalah, mengayunkan pedang panjangnya dengan cahaya biru yang tampak tak tertembus oleh angin dan hujan. Tiba-tiba, pupil mata Ma Hui menyempit tanpa alasan yang jelas. Pedang panjangnya awalnya diarahkan ke tinju Ye Feng, tetapi cahaya biru di tinju Ye Feng berkedip sesaat lalu menghilang tanpa peringatan. Saat Ma Hui merasakan sesuatu yang tidak beres di dadanya, cahaya biru yang menghilang dari kepalan tangan Ye Feng sudah sangat dekat dengan dadanya. Jurus tinju ilahi 5 gunung suci Ki tinju meninggalkan tubuh. Jurus 5 gunung suci Ye Feng yang dahsyat dieksekusi dengan cara yang sangat aneh sehingga membuat Ma Hui ketakutan. Namun, energi inti sejati dari jurus tersebut sangat cepat. Pada saat kritis, Ma Hui hanya bisa secara naluriah memutar tubuhnya untuk menghindari titik vital di jantungnya. Bang! Kekuatan dahsyat dari esensi sejati meledak di dada Ma Hui, seketika mengubahnya menjadi berlumuran darah. Kekuatan luar biasa yang terkandung di dalamnya membuat Ma Hui terlempar ke belakang. Ye Feng kembali menyerang ke depan. Sosoknya mengikuti dari dekat, menggunakan tinju dan kakinya menghujani Ma Hui dengan pukulan. Suara ledakan dan patah tulang bergema terus-menerus saat tulang Ma Hui patah, dan darah menyembur tak terkendali dari mulutnya. Ye Feng memukuli Ma Hui seperti samsak tinju manusia. Adegan-adegan Ma Hui yang sengaja mencari gara-gara dan bahkan hampir membunuhnya di masa lalu terlintas di benaknya, membuat mata Ye Feng menjadi dingin. Meskipun Ma Hui terluka parah dan hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan, Ye Feng tetap tidak berhenti. Pemandangan berdarah seperti itu menyebabkan banyak murid di luar arena pertarungan langsung terdiam. Tetua sekte yang sedang menjaga arena pertarungan tidak jauh dari situ tiba-tiba melompat ke arena dan menghentikan Ye Feng, sambil berkata, "Baiklah, Ye Feng, kau sudah menang. Berhenti sekarang dan jangan melanggar aturan sekte." Meskipun para murid luar sekte Qiyun mengerahkan seluruh kemampuan mereka begitu melangkah ke arena pertarungan, dan tidak dapat menahan diri, korban jiwa tak dapat dihindari, sehingga pembunuhan dan penganiayaan adalah hal yang biasa terjadi. Namun, karena terlalu banyak kematian dan cedera di arena bela diri pada tahun-tahun awal, beberapa murid luar yang menyimpan dendam pergi ke arena bela diri dan terjadilah duel hidup atau mati, pertarungan sampai mati. Oleh karena itu, sekte tersebut memiliki diaken yang secara khusus bertanggung jawab atas arena seni bela diri. Mereka biasanya tidak berbicara, tetapi begitu pemenang ditentukan di arena, mereka harus menghentikan sang pemenang agar tidak melanjutkan pertarungan sampai mati. Bang! Ye Feng, dengan agak enggan, menendang Ma Hui sebelum berhenti. Jika tetua sekte tidak ikut campur, Ye Feng mungkin benar-benar membunuh Ma Hui. Orang seperti Ma Hui pantas mati. Dengan kemenangan Ye Feng, banyak murid luar yang bertaruh pada Ma Hui Sheng mulai menghela napas putus asa. Sementara 1 atau 2 orang yang bertaruh pada Ye Feng kini sangat ingin melompat kegirangan. Orang yang paling bahagia adalah Jin Yuan Bao. Wajahnya yang tembem berseri-seri gembira. Peluang taruhan yang tak terduga seperti ini, jika muncul sekali saja, bisa membuatnya kaya raya. Seandainya orang ini bisa memainkan beberapa pertandingan lagi, itu akan sangat bagus. Mata Jin Yuan Bao hampir berbinar saat menatap Ye Feng. Pada saat yang bersamaan Ye Feng mengalahkan Ma Hui, token giok identitas Ye Feng dan Ma Hui sedikit berkedip. Sesaat kemudian, nama Ye Feng muncul di peringkat ke-308 dalam peringkat bumi, menggantikan posisi Ma Hui. Nama Ma Hui tidak langsung turun peringkat. Sebaliknya, posisinya naik 1 peringkat. Namun, tatapan Ye Feng, yang tertuju pada peringkat bumi dari kejauhan, kini tertuju pada titik tertinggi peringkat bumi. "Kakak Jin, apakah Anda memiliki jimat penguat yang bisa saya pinjam?" Ye Feng terdiam, menatap Ye Feng. Jimat penguat? Ada Jin Yuan Bao, yang tersenyum saat menjawab Ye Feng, tiba-tiba menjadi ngeri. Hati-hati. Sebelum Ye Feng sempat mengucapkan kata hati-hati, angin kencang telah berhembus di belakangnya. Setelah mengatur napasnya, Ma Hui, yang telah ambruk di arena pertarungan, menatap punggung Ye Feng dengan kesal. Tiba-tiba,
Ia menjadi berani dan menggunakan sisa kekuatannya untuk melemparkan pedang panjang di tangannya ke arah Ye Feng dari kejauhan. Memanggil. Pedang panjang itu, yang diresapi dengan seluruh kekuatan Emma Hui, mengeluarkan suara yang mengejutkan saat menembus udara, langsung menuju punggung Ye Feng. Mendengar deru angin kencang di belakangnya, mata Ye Feng menjadi dingin. Dia menghentakkan kakinya, melakukan salto, dan menghindari pedang panjang Emma Hui. Dalam sekejap setelah menghindar, Ye Feng melepaskan serangkaian tendangan. Dengan tendangan ringan, ia menangkis pedang panjang Emma Hui, menyebabkan pedang itu berputar setengah jalan. Kemudian, dengan tendangan kuat, pedang panjang Emma Hui tiba-tiba berputar dalam lingkaran besar dan melesat ke arahnya dengan kecepatan yang lebih cepat dari sebelumnya. Engah! Sebelum Emma Hui, yang matanya merah dan sayu, sempat bereaksi, pedangnya sendiri menembus dadanya, dan dia langsung meninggal. Ye Feng melirik pengurus sekte yang masih berada di atas panggung, mengangkat bahu, dan memberi isyarat bahwa itu bukan urusannya. Siapa yang menabur kejahatannya sendiri tidak akan hidup. Sambil mendesah, pemimpin sekte itu melompat dari arena pertempuran, dan yang lain datang untuk mengambil jenazah Emma Hui. Dari jauh, Jin Yuan Bao mengacungkan jempol kepada Ye Feng. Bersamaan dengan itu, Jin Yuan Bao melemparkan jimat Gio kepada Ye Feng, sambil berkata, "Adik Ye, untuk apa kau membutuhkan jimat penguat ini? Hanya kami para pedagang yang terkadang menggunakan benda ini. Yang ini bernilai 100 tael perak. Anggap saja ini hadiah." Ye Feng tersenyum misterius, "Kau akan segera mengetahuinya." Seketika itu juga, Ye Feng menghancurkan jimat penguat di tangannya. Saat jimat penguat itu memancarkan cahaya biru samar, suara Ye Feng, yang membawa kekuatan Emma Hui yang telah membunuhnya dan mengandung niat membunuh yang mengerikan, bergema di setiap sudut puncak Donglai.